apa yang harus dilakukan terkait dengan adanya aktivitas yang terbaru ini. Nah, di samping itu kami juga dari menghasilkan peta kawasan rawan bencana tadi ada radius 1 kilo, 5 kilo, 8 kilo gitu ya, dan juga termasuk radius untuk sungai-sungai tadi yang selatan dan tenggara yang memang harus dikosongkan tadi. Nah ini dinamis sifatnya, jadi tergantung nanti dari aktivitas peningkatan aktivitas ya, ini bisa jadi nanti akan berubah gitu kan. Nah hal ini kami koordinasikan, kami informasikan kepada pihak-pihak terkait ya, pada BNPB, BPBD maupun Pemda setempat, juga mungkin ada komunitas masyarakat itu, agar ini bisa langsung mengambil tindakan begitu ya, bisa langsung mengambil tindakan pencegahan untuk mengosongkan area-area yang kami rasa ini kami pikir akan masuk dalam kawasan rawan bencana begitu. Oke. Kepala Badan Geologi Kementerian SDM Pak Eko Budi Lelono, tentu kami nanti menantikan juga informasi update terkait dengan pemantauan apa yang akan dilakukan juga oleh Badan Geologi Kementerian SDM dan juga penanganan ke depannya. Terima kasih sekali lagi sudah menyempatkan berbagi informasi, semoga juga berguna bagi warga di Breaking News Kompas TV. Pak Eko, terima kasih. Terima kasih Pak, terima kasih. Saudara, hingga saat ini jumlah korban tewas akibat erupsi Gunung Semeru mencapai 13 orang dan 2 orang baru teridentifikasi. Berikut pernyataan PLT Kabusdatin BNPB Abdul Muharib. Ya, dari 13 korban jiwa ini, saudara, memang tadi diinformasikan bahwa 2 teridentifikasi dan yang lainnya masih dalam pencarian. Namun, ada informasi juga dari jurnalis Kompas TV di lapangan, tadi dari Babul Arfiandi, bahwa kita dengarkan dulu. Disampaikan oleh Bapak Kepala BNPB tadi malam, sudah diturunkan komunikasi kami dengan beliau beberapa waktu yang lalu, juga sudah terinformasikan ada beberapa hal. Pertama, untuk lokasi terdampak guguran awan panas itu ada di 2 kecamatan, di 6 desa, kemudian dampak sebaran material abu vulkanik itu ada di 8 kecamatan. Kemudian untuk korban jiwa itu total 13 orang. Dari laporan yang kami terima dari BPBD per pukul 6.20 pagi tadi, itu yang teridentifikasi baru 2 orang atas nama Poniem 50 tahun dari Curah Kobokan, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, dan Pawon Triyono dari Dusun Curah Kubuan, Kecamatan Pronojiwo. Sedangkan yang 11 lainnya masih dalam proses identifikasi. Untuk korban luka, yang pada umumnya adalah korban luka bakar, saat ini ditangani di puskesmas di lokasi terdampak. Ada beberapa puskesmas yang mengalami kekurangan alat peralatan untuk menangani korban luka bakar. Terhadap kondisi ini, BNPB sudah berkoordinasi dengan Pusat Krisis Kementerian Kesehatan. Jadi hingga saat ini korban meninggalnya hingga 6.20 tadi Pak, kami konfirmasi ulang ada 13 orang, baru 2 yang teridentifikasi ya Pak? Ya, 13 orang ini sudah merupakan update langsung dari Kepala BNPB yang saat ini di lapangan, komunikasi kami 5 menit yang lalu. Jadi 13 orang ini merupakan update langsung dari lapangan dari Bapak Kepala BNPB. Dari 13 orang ini, baru 2 orang yang teridentifikasi. 13 orang ini meninggal karena saat evakuasi atau saat di rumah sakit, Pak? Untuk jumlah atau untuk penyebab dan kronologis, ini masih menunggu data detail dari lapangan, tetapi untuk total jumlah itu 13 orang.
Totalnya kami konfirmasi sekali lagi, hingga pagi hari ini laporan langsung dari Lumajang adalah 13 orang, baru 2 teridentifikasi, penyebab masih didalami ya, korban jiwa 13 orang ini Pak. Sejumlah rekan kami di lapangan di Lumajang ini menyampaikan begitu banyak warga melaporkan kehilangan anggota keluarga, begitu Pak, pasca erupsi Gunung Semeru. Apakah BNPB sudah menyiapkan posko siaga, begitu posko aduan untuk mencari keluarga yang hilang, Pak? Iya, untuk posko aduan itu di setiap desa sudah ada posko sementara di balai desa ada setidaknya ada 4 balai desa yang dijadikan posko aduan sementara, dan untuk tindak lanjut pencarian dan penyelamatan korban seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala BNPB tadi malam, sudah diturunkan 3 satuan tingkat kompi dari Kodam 5 Brawijaya, tentunya juga beserta perangkat peralatan yang diperlukan, yang diutamakan tidak hanya untuk pencarian korbannya, tetapi juga menjamin keselamatan yang mencarinya. Karena situasi di lapangan seperti dilaporkan masih ada kondisi-kondisi yang mana lahar masih mengeluarkan asap, masih panas dan lain-lain. Untuk dukungan pun beberapa unit satuan SARDOK anjing pencari juga sudah bergeser ke lokasi, yang kita harapkan ini bisa lebih mendetilkan atau memperkecil ruang lingkup pencarian korban. Ya, hingga pagi hari ini tim dari BNPB dan juga dinas terkait masih berupaya untuk menuju ke lokasi terdampak ya Pak, untuk mencari korban dari dampak gunung erupsi Semeru. Apakah masih ada informasi yang BNPB terima, apakah ada warga yang masih terjebak Pak untuk minta dievakuasi? Tadi malam Ibu Bupati Lumajang menyampaikan ada 8-10 orang yang terjebak di kantor pemilik tambang. Pagi ini per 6.20 waktu Indonesia Barat, kami menerima laporan untuk mereka yang terjebak di kantor pemilik tambang itu sudah dievakuasi ke pos Curah Kobokan. Ada 8, ya silakan Pak. Memang masih ada informasi data kehilangan anggota keluarga dan lainnya yang seperti tadi kami sampaikan masih berjalan operasi pencarian dan penyelamatan. Ada sekitar 8-10 orang yang informasinya terjebak. Ini sedang diupayakan Pak untuk dievakuasi? Sudah. Kalau yang 8-10 orang terjebak yang tadi malam diinformasikan oleh Ibu Wakil Bupati, pagi ini informasi yang kami terima itu sudah dievakuasi ke pos Curah Kobokan. Saudara, informasi terbaru terkait dengan erupsi Gunung Semeru masih akan kami hadirkan di Breaking News Kompas TV. Jangan kemana-mana, tetap di Kompas TV. Saat apa yang Anda dengar belum tentu benar. Ketika apa yang Anda lihat belum tentu tepat. Mobil seharga 1,7 miliar rupiah ini disita. Anda butuh seseorang yang turun ke lapangan, bertemu dengan masyarakat. Saya akan lihat situasi di dalam, saudara. Ada yang reaktif, Pak? Ada. Dan mengumpulkan informasi langsung dari narasumber utama. Ini Tangerang Selatan sih, Pak. Ini pengalaman pertama saya. Saya bekerja di situ, saya bukan pemilik. Ikuti saya, saudara. Eksklusif. Aiman, setiap Senin, pukul 8 malam di Kompas TV. Lugas, menukik tajam pada inti permasalahan. Ada republik ketakutan untuk berbicara. Anda kalah dalam peperangan melawan korupsi. Cerdas, menghadirkan narasumber utama. Bahwa kualitas demokrasi yang ada di Indonesia ini bukan tanpa batas. Undang-undang Cipta Kerja ini, itu saya kira sangat baik. Bersama Budiman Tanurejo, bergabunglah dalam Satu Meja The Forum setiap Rabu pukul 8 malam di Kompas TV. Fun Fact, berita-berita terpopuler. Mulai dari budaya pop para idola remaja, sorotan publik yang menjadi viral, hingga hal-hal unik yang terjadi di berbagai belahan dunia. Pop News, Jumat pukul 10 pagi di Kompas TV. Fenomena kriminalitas yang kerap terjadi di sekitar kita. Di lock ya, buka dulu locknya. Kronologi
dan sudut pandang sebuah peristiwa. Video pengeroyokan seorang anggota TNI oleh sekelompok orang tak dikenal viral di media sosial. Temukan dalam Saksi Kunci, Senin sampai Jumat pukul 2:30 siang di Kompas TV. Halo, selamat pagi Sobat Sehat. Jumpa lagi di program Ayo Sehat, program yang akan memberi informasi dan inspirasi seputar hidup sehat. Banyak cara agar kesehatan kita tetap dalam kondisi terjaga. Atasi nyeri pasca olahraga lari. Recovery dari otot yang sudah pecah saat kita berlari. Ikuti perbincangan seputar pola hidup sehat dan kiat-kiat menjaga kesehatan hidup kita dalam Ayo Sehat, Jumat pukul 10:30 pagi di Kompas TV. Pesta Liga Sepak Bola. Bintang di arena. Dan kehidupan nyata. Football Inside. Setiap Sabtu pukul 6:30 malam di Kompas TV. Efektivitas upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa membutuhkan komunikasi yang intens dan harmonis antara pengusaha dengan regulator. Angka import kita juga meningkat, import bahan baku dan import barang modal. Dapatkan pencerahan seputar dunia usaha lewat diskusi inspiratif antara pelaku bisnis dengan pemerintah. Marketnya ini yang harus kita mulai eksplorasi. Ini humanity, masalah kemanusiaan, dan nggak boleh kita main-main. Di Talk Business Talk di Kompas TV. Kampus Kompas TV kembali hadir mengajakmu mengintip di balik layar program Kompas TV, mengenal lebih dekat dunia penyiaran dengan obrolan yang santai namun berisi. Gali potensimu, tuangkan ide kreatifmu di kompetisi fotografi dan desain iklan kreatif. Nantikan Kampus Kompas TV di kampusmu. Info lengkap klik kampus.kompas.tv. Ada kembali di Breaking News Kompas TV terkait dengan erupsi Gunung Semeru hingga siang hari ini. Saudara, informasi terakhir akibat erupsi Gunung Semeru tadi dilaporkan langsung oleh BNPB. Ada 13 korban jiwa, 2 sudah teridentifikasi. Tadi terakhir update informasi di jam 6:20 waktu Indonesia Barat. Informasi juga dari jurnalis Kompas TV tadi di RSUD Haryoto di Lumajang bahwa ada 6 orang sudah teridentifikasi. Nanti kita akan tentu perbarui jumlah korban jiwa. Kami juga akan segera menghubungi jurnalis Kompas TV nanti Abdul Rohman yang ada di lokasi. Tapi sebelumnya kita lihat dulu informasi terkait pakar vulkanologi, Saudara Surono, yang menjelaskan bahwa karakteristik Gunung Semeru. Erupsi Gunung Semeru kali ini diinformasikan terjadi akibat longsornya kubah lava hingga mengakibatkan awan panas guguran. Ia juga meminta agar warga tidak berada di sekitar aliran Kali Kobokan karena dikhawatirkan adanya letusan sekunder. Erupsi yang orang bayangkan seperti Merapi tahun 2010 gitu ya, material vulkanik dengan tekanan tinggi itu jebol, ya kan, menjebol kawah, lubang kawah keluar itu membubung tinggi, ya kan, menjadi suatu letusan, menghasilkan awan panas letusan. Nah ini di Semeru tidak demikian. Memang Semeru sering terjadi letusan berupa gas, berupa. Saudara, kita sudah terhubung langsung dengan Bupati Lumajang, ada Pak Thorik Kulhak. Pak Thorik, selamat siang. Pak Thorik, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Pak Thorik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Irianda di studio Kompas TV, Pak Thorik. Ya. Oke, Pak Thorik, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Breaking News Kompas TV. Tadi terakhir Anda melakukan pantauan udara, betul ya Pak Thorik ya? Ya, saya melakukan pantauan udara difasilitasi dan Lanut Abdurrahman Saleh dan memimpin langsung proses evakuasi. Oke. Ini saya sedang bersama Ibu Gubernur untuk memastikan bahwa proses evakuasi
betul-betul menjadi prioritas hari ini. Saya ingin sampaikan, kita baru bisa melakukan evakuasi yang masif itu pagi hari ini, karena tadi malam tidak memungkinkan baik medan maupun kondisi awan panas yang masih mengeluarkan percikan di aliran lahar Semeru, sangat membahayakan. Dan saya ingin sampaikan, mohon doa, ada beberapa korban yang kita temukan, tapi dengan segala hormat saya masih belum bisa menyampaikan detailnya berapa korbannya. Kami akan fokuskan dulu prioritas evakuasi. Segera begitu ada korban kita otopsi di rumah sakit, ya, kita rawat, kita tuntaskan jenazahnya hingga kita benar-benar bisa memaksimalkan evakuasi pada hari ini. Ya, tentu medannya berat. Medan berat karena mungkin ada juga akses-akses yang sulit ditembus, Pak Bupati, sudah terlihat tadi. Ada pemukiman yang sudah tertumpuk guguran awan panas. Oke. Ada rumah yang sudah, ya hampir di kawasan Kecamatan Candipuro yang sekarang bisa kita akses dari Kabupaten Lumajang. Saya sudah koordinasi dengan Bupati Malang. Saya titip untuk yang Kecamatan Pronojiwo yang kami tidak bisa mengakses kecamatan itu karena jembatan Perak putus. Nah, teman-teman BPBD dari Kabupaten Malang dan Kota Malang sudah ada di lokasi Kecamatan Pronojiwo. Tapi secara umum saya ingin sampaikan bahwa keadaan yang berat untuk proses evakuasi di Kecamatan Candipuro, di Desa Sumberwulu dan sekitarnya. Ada beberapa dusun, Panggung Renteng misalnya hari ini tadi saya melihat langsung proses evakuasi, kemudian Curakoboan dan beberapa lokasi lain yang memang kami prioritaskan untuk evakuasi ini berjalan dulu. Dan secepatnya kita akan melakukan langkah-langkah untuk penanganan yang darurat. Misalnya ambulan sudah kita standby-kan di posko utama di Kecamatan Candipuro. Kemudian tenaga medis kita standby-kan di semua puskesmas yang berdekatan dengan Kecamatan Candipuro dan ada satu rumah sakit Pasirian. Ya, kita maksimal semua urusan evakuasi hari ini. Oke, fokus di evakuasi dulu, Pak Thorik. Tapi kalau dari yang Anda pantau, apa yang masih harus disiagakan? Apakah semua tim sudah siaga di sana untuk melakukan evakuasi atau ada yang masih kurang? Mungkin bisa diinformasikan? Ya, tentu peralatan masih harus dibantu ya. Misalnya mobil damkar. Saya sudah komunikasi dengan teman-teman kabupaten kota yang lain untuk kami minta dibantu sarana mobil damkar untuk kita bisa secepatnya mengevakuasi daerah-daerah yang bersebelahan dengan pemukiman penduduk, terutama jalan-jalan yang sekarang sudah tidak terlihat jalan. Kita bersihkan dulu area-area itu untuk kemudian memudahkan evakuasi yang hendak kami lakukan. Kemudian juga water cannon yang dimiliki teman-teman kepolisian, kami penting perlu untuk itu. Mobil 4x4, teman-teman relawan dari beberapa komunitas off-road 4x4 membantu kami dan itu sangat memudahkan dalam masuk ke area-area yang memang harus membutuhkan kendaraan khusus. Ya, Pak Thorik, maaf saya potong sedikit. Ini saya juga ingin konfirmasi langsung kepada Anda. Tadi Anda sebutkan ada beberapa desa atau dusun yang tertutup oleh lahar hujan juga begitu. Di sana apakah warganya terinformasi sudah keluar dari desa atau seperti apa, Pak? Sudah. Sebagian besar sudah ya, karena begitu ada informasi terjadinya guguran awan panas, begitu di sungai itu sudah ada aliran lahar dingin, masyarakat sudah mulai mengetahui dan proses evakuasi berjalan. Tetapi ada beberapa yang masih belum sempat untuk mengamankan, misalnya para pekerja tambang pasir, kemudian beberapa masyarakat yang terjebak. Tadi misalnya ada kendaraan yang karena begitu suasananya sudah gelap, ya sudah kendaraannya ditinggal. Ada juga tadi menemukan beberapa masyarakat yang
melaporkan kepada posko utama di Kecamatan Candipuro yang keluarganya masih belum ditemukan, yang ketika terjadinya guguran awan panas ini berada di lokasi tambang pasir dan sebagainya. Itu kita inventarisir, kita data sekaligus kita turunkan tim untuk evakuasi. Ya intinya kami hari ini evakuasi deh, fokus untuk memaksimalkan evakuasi. Tentu saya kira itu, terima kasih. Saya mohon diberi waktu juga untuk koordinasi dengan banyak Pak pihak. Bupati, terakhir sekali untuk masalah distribusi bantuan ke tempat-tempat pengungsian. Oke, ya, bagaimana? Prinsipnya bantuan kita terima kasih ada banyak masyarakat yang membantu. Dengan segala hormat, kami akan memaksimalkan bantuan dengan keadaan yang memang serba darurat ini. Dengan harapan ini juga semua segera tertangani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bupati Lumajang, Thoriqul Haq. Tadi diinformasikan juga sedang bersama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa untuk memantau bagaimana jalan evakuasi. Ditegaskan sekali bahwa fokus hari ini selain juga melihat pengungsian, bagaimana kemudian distribusi bantuan, tapi yang paling difokuskan adalah evakuasi. Karena tadi ada beberapa warga yang memang informasinya belum sempat lari atau melarikan diri ketika erupsi Semeru terjadi, di mana kondisinya tadi juga diceritakan oleh Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, bahwa kondisi ketika erupsi ini cukup membuat panik warga, kemudian juga kondisinya yang gelap dan beberapa hal lainnya yang menyebabkan beberapa warga ini masih terjebak di keadaan erupsi tersebut. Tadi juga diinformasikan ya oleh Pak Thoriqul Haq, Bupati Lumajang, bahwa sudah melakukan pantauan udara, sudah dilihat di mana titik-titik yang memang harus segera dibersihkan dari lahar hujan. Tadi juga sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak untuk segera membersihkan lahar hujan yang menutupi beberapa wilayah. Sementara itu, Saudara, menurut Kepala Badan Geologi dari Kementerian ESDM, Eko Budi Lelono, erupsi Gunung Semeru masih mungkin akan terjadi. Namun warga diimbau tidak perlu panik dan harus mengikuti arahan petugas untuk mengetahui jalur evakuasi yang aman. Pertama, tentu warga tidak perlu panik ya. Jadi mengikuti aja arahan daripada atau petunjuk daripada BPBD atau Pemda setempat. Itu yang terbaik. Nah, kemudian di sisi lain juga kami sudah menyiapkan sebetulnya peta-peta kawasan rawan bencana, termasuk juga untuk jalur evakuasi dan tempat evakuasi yang aman gitu ya. Nah, ini nanti bisa sebagai landasan atau dasar dari unit-unit yang saat ini sedang melakukan penanggulangan untuk bisa bertindak menghindar lah dari kemungkinan erupsi susulan ya, yang kemungkinan nanti akan terjadi, yang mungkin juga kita belum tahu kedepannya seperti apa. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini warga ya dengan kondisi yang saat ini terjadi, kemudian juga belajar dari sejarah tahun sebelumnya ya. Nah ini khususnya yang jalur yang mengarah dari kawah dari puncak itu ya, maksud saya jalur-jalur yang membentuk sungai yang dari puncak itu, khususnya yang menuju tenggara di Sungai Bobokan ini sebaiknya dihindari dulu dari segala aktivitas. Ya, ini untuk khusus mulai dari atas, mulai dari kawah sampai dengan memang kami sih menyarankannya di radius 5 kilo, tapi saya kira ini akan terus ke bawah, akan lebih aman gitu ya kalau sampai ke hilirnya kita kosongkan dulu untuk kegiatan atau aktivitas dari manusia. Saudara, kita hubungi langsung salah satu jurnalis Kompas TV di lapangan, ada Abdul Rohman di Desa Ronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Rohman, selamat siang. Siang. Ya, siang Rohman dengan Irianda. Rohman, kami tahu Anda bergerak terus di lapangan, Anda mobile, tapi mungkin Anda bisa informasikan saat ini titik Anda melaporkan ada di mana dan bagaimana kondisi terkini di sana. Ya, Irianda dan saudara, saat ini saya memang berada di Desa Sepit Urang, Kecamatan Pronojiwo, ataupun ini berbatasan dengan Kecamatan Candipuro. Hanya tempat ini yang terdapat sinyal untuk
bisa berkomunikasi. Jadi semua petugas dan relawan yang mau berkomunikasi di tempat inilah mereka melakukan komunikasi. Sebab hingga saat ini untuk PLN masih belum bisa menyala. Hal ini diakibatkan karena memang aliran yang menuju ke Pronojiwo ini tertutup ataupun mengalami gangguan akibat erupsi Gunung Semeru pada Sabtu sore kemarin. Nah, untuk kondisi saat ini memang sejumlah petugas mulai berdatangan, bantuan juga mulai berdatangan, relawan dan lain sebagainya. Mereka melakukan langkah-langkah untuk bisa melakukan penanganan terhadap korban-korban terdampak dari erupsi Gunung Semeru ini. Dan tempat saya ingin mengabarkan adalah baru saja ditutup oleh petugas gabungan karena memang ini cukup berbahaya. Karena mulai tadi pagi untuk warga banyak yang berdatangan untuk melihat kondisi jembatan perak yang mengalami roboh akibat erupsi Gunung Semeru ini. Jadi karena untuk mengantisipasi karena kondisi saat ini di tempat saya mengabarkan bahwa terjadi mendung tebal dan ini berpotensi untuk terjadi hujan lebat dan ini yang paling dikhawatirkan takut terjadi lahar hujan Gunung Semeru. Untuk itu tim gabungan menutup tempat ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap warga yang melakukan ataupun melihat situasi jembatan perak. Dinda. Rohman, ditutup oleh petugas gabungan, tapi kenapa masih ada masih banyak warga sipil? Tadi masih ada satu keluarga, ibu dan anak juga di sana, dan Anda pun masih di sana. Apa sebenarnya yang bisa Anda laporkan di sana? Apa yang masih? Ya, ini adalah batas. Ini adalah batas. Okay. Jadi tempat saya melaporkannya adalah batas. Sementara untuk di sana sudah ditutup total. Tadi yang sempat melihat jembatan perak ini sudah dikeluarkan semua karena mulai tadi terjadi hujan abu di wilayah sana karena memang sangat tebal. Pun juga kondisinya juga cukup berbahaya jika nanti ada lahar hujan Gunung Semeru. Karena kondisinya seperti apa yang dikatakan oleh beberapa narasumber tadi, memang cukup berbahaya sekali karena alirannya masih ataupun suhunya masih panas. Ketika ada air ataupun lahar, bisa saja nanti akan terjadi letusan-letusan sekunder yang tentu sangat berbahaya untuk masyarakat yang melakukan atau melihat kondisi tersebut. Iya, tentu. Rohman, berarti posisi Anda ini kalau bisa dijelaskan berapa jauh dari lokasi yang sudah ditentukan atau titik aman dari titik lokasi erupsi Gunung Semeru itu sendiri? Apakah kemudian di sana juga cuacanya tadi Anda sebutkan ya, cuacanya mendung? Tim gabungan di sana apa imbauan terakhir ya? Imbauan terakhir yang disampaikan oleh tim gabungan memang kepada warga dilarang untuk melakukan ataupun melihat secara dekat lokasi aliran lahar dingin Gunung Semeru ataupun yang berhulu di Gunung Semeru dari arah Curokoboan hingga ke Desa Sumberbulu. Jadi akses tersebut saat ini mulai ditutup oleh petugas gabungan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan karena memang kondisi saat ini sudah mulai mendung dan ini tentu sangat berbahaya bagi masyarakat yang melakukan ataupun melihat kondisi aliran lahar tersebut. Untuk jarak yang untuk saat ini masih cukup jauh karena ada di balik ini ada gunung sehingga cukup aman untuk bisa memberikan ataupun melaporkan kepada Anda. Saat ini masih cukup aman untuk di area sini. Namun 1 kilo ke Jembatan Perak ini cukup berbahaya juga. Dari sini ke Jembatan Perak memang sekitar 1 kilo sangat berbahaya karena memang saat ini kondisinya masih kondisi Gunung Semeru sendiri masih fluktuatif. Awan panas masih terpantau, guguran lava juga terpantau, tapi untuk saat ini memang kondisinya mendung sehingga kita tidak bisa melihat secara visual kondisi Gunung Semeru itu sendiri. Dinda. Oke, Rohman, dari informasi yang didapatkan di lapangan sebenarnya apa kendala penginformasian untuk evakuasi segera warga dari saat erupsi erupsi Semeru itu terjadi? Karena dari informasi juga yang kami dapatkan bahwa peringatan dini ini hanya diberikan beberapa menit sebelumnya. Apalagi kalau dilihat sekarang suasana di tempat Anda melaporkan tidak jauh dari lokasi batas amannya begitu, warga juga masih boleh untuk berada di sana. Ya, saya katakan tadi bahwa untuk daerah ini adalah cukup aman sekali karena masih ada gunung. Jadi ketika ada lahar ataupun apa cukup aman untuk warga beraktivitas di sini. Cuma untuk bagian yang ke wilayah timur ataupun yang arah ke Kecamatan Candipuro karena memang ada jembatan yang putus tersebut,
Ini yang mulai tadi pagi kan banyak orang yang melihat ke sana, sehingga ketika ada lahar ini tentu sangat-sangat berbahaya. Nah, waktu kejadian memang bukan sulit atau tidak, memang kejadian cukup singkat sekali. Itu memang terjadi getaran banjir sebesar 25 mm untuk terakhir. Namun tiba-tiba saja aliran tersebut tidak keluar begitu saja, namun lava kemudian muncul dan tentu ini sangat mengagetkan warga karena memang cukup cepat sekali untuk menghindari dari luncuran awan panas Gunung Semeru itu sendiri. Indah. Roman, memang kita dapatkan juga informasi dari beberapa pihak bahwa pihak Tim SAR kemudian juga BPBD juga menginformasikan bahwa peringatan ini sudah diberikan. Namun yang Anda dapatkan di lapangan, adakah warga mungkin yang menginformasikan bagaimana peringatan itu diberikan saat itu? Apakah memang dekat sekali jaraknya dengan erupsi atau seperti apa, Rohman? Iya, memang tidak secara langsung BPBD memberikan himbauan tersebut. Di beberapa titik itu memang ada relawan yang ditempatkan seperti di Curah Koboan, itu banyak sekali komunitas-komunitas relawan-relawan termasuk para penambang yang menjadi relawan sering menginformasikan ketika terjadi getaran-getaran dari Gunung Semeru. Nah, ini sudah disampaikan terus kepada masyarakat. Nah, mungkin kenapa ini bisa terjadi, korban begitu banyak hingga 13 dan juga puluhan yang mengalami luka bakar, karena memang kebiasaan masyarakat itu menonton di pinggir-pinggir sungai laharan ataupun di aliran sungai Tusuk Koboan. Biasanya mereka melihat atau menonton bagaimana misalnya lahar dingin itu datang, karena waktu itu hujan begitu deras sehingga warga ingin tahu bagaimana kondisi waktu lahar dingin itu datang, begitu. Iya, Rohman. Di lapangan adakah informasi terkait ini penambang pasir ya? Karena tadi diinformasikan juga bahwa ketika akan dievakuasi atau ketika erupsi Gunung Semeru ini akan terjadi masih ada penambang pasir yang bekerja begitu. Apakah peringatan dininya tidak sampai ke mereka atau seperti apa kalau dari informasi yang Anda dapatkan di lapangan, Rohman? Untuk informasi itu sebenarnya sudah disampaikan oleh para relawan kepada para penambang-penambang. Tapi terkadang mereka itu tidak menghiraukan himbauan-himbauan tersebut, sehingga dampaknya seperti sekarang ini mereka banyak yang menjadi korban. Dan memang Pak relawan cukup intens, karena saya mengikuti juga bagaimana kondisi Gunung Semeru itu sangat intens setiap hari, setiap malam. Mereka menginformasikan kondisi-kondisi Gunung Semeru, terutama relawan yang ada di bagian hulu, di daerah Supit Urang dan Curah Koboan. Mereka selalu menginformasikan kondisi-kondisi tersebut. Namun sekali lagi ini adalah warga yang terkadang tidak menghiraukan himbauan-himbauan itu, menganggap hal itu ada hal yang biasa, dan itulah bisa terjadi korban yang cukup banyak ini. Begitu, Dinda. Iya, terakhir sekali Roman, berarti kalau Anda ada di sana, Anda di lapangan langsung, Anda juga mengikuti bagaimana peringatan-peringatan dini ini sebenarnya sudah diberikan atau seperti apa? Karena kalau kita ingat beberapa kejadian erupsi gunung sebelumnya, ini peringatan sudah diberikan, apalagi evakuasi sudah harus dilakukan jauh-jauh hari begitu, Rohman? Iya, betul. Betul sekali. Sekali lagi, himbauan nggak kurang-kurang untuk BPBD dan juga relawan memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat. Tapi terkadang kebiasaan mereka yang masih menganggap remeh himbauan-himbauan tersebut, sehingga inilah yang terjadi. Makanya untuk saat ini tim gabungan dari pemerintah, dari TNI Polri juga saat ini keras untuk melakukan himbauan kepada mereka untuk sekali lagi tidak mendekat terhadap daerah-daerah aliran yang dialiri oleh awan panas maupun aliran lahar hujan Gunung Semeru. Ya. Gitu, Dina. Oke. Saat-saat menjelang erupsi sendiri, Rohman, berapa lama Anda juga memantau peringatan dini ini diberikan oleh pihak-pihak terkait? Sebenarnya cukup lama. Kalau saya waktu kejadian memang saya ada di rumah. Kalau ingin saya bisa cerita bahwa waktu kejadian sekitar 30 menit baru sampai ke lokasi. Oke. Itu sudah keluar getaran, mulai getaran 8 mm untuk amplitudo maksimalnya hingga 12, 15, 20 hingga 25. Itu cukup lama sekali. Sekitar 1 jaman lah untuk himbauan-himbauan itu dilakukan atau diberikan dari baik petugas vulkanologi, dari
relawan maupun dari BPBD sudah dilakukan himbauan-himbauan tersebut. Namun sekali lagi kebiasaan mereka adalah melihat atau menonton di tepi-tepi sungai, itu yang menjadi banyaknya korban erupsi Gunung Semeru itu. Oke, itu menjadi salah satu faktor juga, tapi tentu kita harapkan bagaimana evakuasi sedang difokuskan pemerintah dan tim SAR saat ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih, tentu kami menunggu informasi lanjutan dari Anda, Abdul Rohman. Tetap jaga keselamatan Anda selalu di sana. Terima kasih, jurnalis Kompas TV Abdul Rohman langsung dari Lumajang, Jawa Timur. Saudara, tentu kami masih akan memperbarui informasi terkait dengan erupsi Gunung Semeru usai jeda berikut ini, jadi tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV. Krim selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri otot. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hotin Krim, bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hotin Strong, baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal, nggak lengket tanpa bekas. Hotin Strong, panasnya berani adu strong. Panas dalam, minum cap kaki 3. Ingat, cap kaki 3 yang gambarnya cap kaki 3. Jangan salah pilih. Larutan ya cap kaki 3. Halo Indonesia, pengen keliling dunia cuma tambah 30.000? Ikut bareng Limo Pizza, baru Flavors of the World. Jelajahi rasa dunia lewat 5 pilihan topping. Selalu lebih seru. Terima kasih sudah keliling dunia bareng Limo Pizza. Optik Melawai Grid Over Buy One Get One V4 Eyewear. Dapatkan promo dan info menarik lainnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Optik Melawai. Panas dalam, minum cap kaki 3. Ingat, cap kaki 3 yang gambarnya cap kaki 3. Jangan salah pilih. Larutan ya cap kaki 3. Aku dan banyak anak Indonesia tumbuh bersama Pediasure. Aku juga, dan sekarang turun ke Gilang. Dulu, kini, dan nanti. 25 tahun tumbuh bersama Pediasure. Panas dalam, minum cap kaki 3. Ingat, cap kaki 3 yang gambarnya cap kaki 3. Jangan salah pilih. Larutan ya cap kaki 3. Asik single atau double? Double lah! Seperti madu TJ C1000. Double manfaat madu murni plus vitamin C 1000 mg. Bantu pelihara daya tahan tubuh. Double memang asik. Madu TJ C1000. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Mah, dari tadi Papa lihat, Mama cuci tangan terus. Iya dong, Pak. Karena ini Kitchen Towel Morning Whistle by Terry Palmer dari Alfamidi. Bahannya lembut banget di tangan. Daya serapnya tinggi. Dan warnanya tuh cantik banget. Belanja 75.000 di Alfamidi dan ada produk promo mailer. Terus dapet deh harga spesial Kitchen Towel-nya. Sarangi. Alfamidi. Hotin Krim. Selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri otot. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hotin Krim, bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hotin Strong, baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal, nggak lengket tanpa bekas. Hotin Strong, panasnya berani adu strong. Flu dan batuk, kapan aja, di mana aja, Mixagrip flu dan batuk segera. Dengan dosis pas, efektif redakan flu dan batuk, nggak pakai ngantuk. Jangan tunda, Mixagrip segera.
Di setiap pilihan pasti ada tantangan, tapi aku siap hadapi karena ini jalan yang kupilih. Ke Face Wash dengan formulasi halal dan teknologi Hydro Balance. Bersihkan wajah tanpa membuat kulit jadi kering. Wajah bersih, pikiran jernih. Siap hadapi jalan yang kupilih. Ada kembali di Breaking News Kompas TV, saudara. 2 orang warga terjebak di tengah endapan material vulkanik Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur. Keduanya saat ini ada di atas bak truk pasir. Kedua orang tersebut bisa terlihat dari atas Bukit Piket 0, Desa Supit, Urang, Kecamatan Pronojiwo. Meski tidak terlihat jauh, namun keduanya terlihat secara jelas berada di atas bak truk. Pihak TNI dan kepolisian dan juga tim SAR masih berkoordinasi dengan anggota yang ada di Kecamatan Candipuro untuk proses mengevakuasi mereka. Sampai tambangnya Haji Satuhan. Makanya aliran lahar. Terpantau ada yang terjebak ya? Ada. Memang dari sini kelihatan kecil, tapi kadang-kadang dia itu keluar, kadang berdiri di atas dam truk. Terus satunya temennya yang di bawah itu bingung untuk bagaimana cara menolong, gimana cari memberi informasi ke tim SAR maupun relawan. Kita juga kesulitan memedannya. Kayaknya bisa ditempuh hanya melalui Kamar Kajang wilayah Kecamatan Candipuro. Sedang kami lihat dari pantau di sini adalah di ketinggian daripada Piket 0. Itu tepatnya di tempat di mana batu jatuh dulu di jalan pada saat gempa bumi. Itu. Jadi untuk menolongnya juga sulit juga ya? Kita akan berbincang langsung, saudara, dengan vulkanolog ITB, yaitu Mirzam Abdurrahman. Mas Mirzam, selamat siang. Selamat siang, Mas. Ya, Mas Mirzam, ini kalau bisa dilihat dari erupsi Gunung Semeru yang saat ini, apa yang bisa Anda cermati? Karena beberapa pihak, termasuk BPBD Jawa Timur, menyatakan bahwa ada sedikit perbedaan di sini. Apa yang berbeda? Iya, Mas, ini letusan Semeru sekarang ini membuat kita untuk belajar sesuatu yang baru, begitu. Karena tipikal atau interval erupsinya berubah dari interval sebelumnya, sehingga ketika itu dilakukan mitigasi atau dilakukan prediksi, maka agak sedikit berubah dalam hal timing dan juga kemudian tingkat kesulitannya. Letusan terakhir di 2020, letusan sebelumnya itu cukup lama, sehingga akumulasi energinya cukup banyak, sehingga pada waktu dilakukan deteksi dengan seismometer atau seismograf, itu bisa terasa, bisa terikut dengan baik. Kemudian masyarakat yang tinggal di sekitar pun bisa merasakan bahwa tanda-tanda gunung api itu akan aktif. Bagaimana dengan kasus yang 2021 kali ini? Itu terekam dengan bacaan seismometer. Kegempaan terekam sehingga kemudian lembaga terkait PVMBG mengatakan ini sudah pada status siaga 2 pada waktu tertentu. Nah, tetapi ketika getaran itu cukup kecil, diakibatkan karena memang volume magmanya belum cukup banyak, sehingga masyarakat yang biasanya menggunakan tanda-tanda alam berupa getaran, kegempaan vulkanik itu, mereka tidak bisa merasakannya, kecuali dengan alat tertentu. Ditambah sekarang musim hujan, kemudian kombinasi antara volume yang sedikit bergerak naik ke atas, kemudian tudung yang ada di gunung api itu sebagai penutup penahan satu-satunya, terkikis oleh air hujan. Sehingga kalau kemarin Mas bisa melihat dari saksi mata semua, diawali dengan laharik sebenarnya. Apa artinya laharik? Arti laharik sebenarnya adalah tutupnya itu sudah mulai dikikis, dibuka perlahan-lahan. Tetapi orang yang awam atau kita pun dalam keadaan panik pasti tidak melihat itu. Melihatnya adalah lahar panas atau lahar dingin turun dengan banyaknya. Tetapi sebenarnya di hulu sana, permukaan dari Semeru itu sudah dimulai pengurang daya penutupnya. Jadi kita punya minuman yang sudah diguncang-guncangkan, minuman soda, tutupnya dibuka perlahan. Yang di bawah tidak sadar bahwa di atas sedang dibuka. Itulah yang terjadi di Semeru sekarang. Oke, ada perbedaan. Anda sebutkan tadi bagaimana kemudian sebenarnya kalau dari masyarakat awam yang biasa melihat dengan kejadian alam seperti mungkin getaran, ini tidak bisa melihat. Tapi di rekaman seismik ini sudah terasa sekali bahwa di hulu sudah berpotensi untuk mengeluarkan abu vulkanik dan juga material yang bisa dikeluarkan oleh gunung begitu ya, dari Semeru itu sendiri. Pertanyaan saya, Mas Mirzam, sebenarnya idealnya seperti apa? Harusnya evakuasi, peringatan dini ini diberikan oleh pihak-pihak terkait kepada warga ketika ada tanda-tanda yang tercatat di rekaman seismik. Berapa lama harusnya? Begini, saya pikir yang dilakukan oleh teman-teman PVMBG itu sudah sangat baik sekali. Itu memang mereka nanti pada tingkat getaran tertentu, guncangan tertentu mereka akan menyampaikan. Tetapi kemudian faktor alam itu yang kemudian bekerja sama gitu ya, untuk
untuk menambah waktu erupsi ini menjadi lebih singkat dan mendadak, itu yang kemudian menjadi sulit diantisipasi. Tapi kalau kemarin mendengar kabar hanya selang 1 jam, itu pun menurut saya sudah baik itu dalam case ini. Karena bisa dibayangkan gitu ya, dalam tadi kondisi dalam keadaan masih siaga 2, artinya pergerakan magma ini masih cukup lambat atau sedikit. Kemudian tetapi hujan yang menggurus itu menambah kecepatan sehingga magma yang ada di bawah perumahan Gunung Semeru itu keluar dengan tiba-tiba. Jadi selama ini saya pikir sudah benar dan cukup baik dilakukan oleh kawan-kawan dari PVMBG. Oke, tapi kalau untuk kasus-kasus, koreksi juga kalau saya salah Mas Mirzam, kasus-kasus erupsi gunung sebelumnya seperti Gunung Sinabung, kemudian juga Gunung Merapi, ini bisa berhari-hari sebelumnya masyarakat dievakuasi dari jarak aman gunung meletus tersebut. Ini apa yang bisa kita cermati di sini? Iya, karena pada waktu kasus-kasus letusan sebelumnya itu getaran cukup tinggi, intensitasnya cukup tinggi. Jika keputusan untuk melakukan bahwa ini harus mitigasi, itu sangat dengan mudah begitu ya. Memang pada kondisi ketika getarannya sangat rendah, itu kita mengindikasikan bahwa ini magma ini bergeraknya masih berada di kedalaman atau bergeraknya cukup lambat, hingga tidak perlu dilakukan mitigasi untuk lebih awal gitu. Tetapi kombinasi tadi yang merubah sebenarnya, bahwa air hujan itu menggurus tiba-tiba, akhirnya ketika kita harus katakan begitu melakukan mitigasi, ternyata kecepatan ini sulit dilakukan pada waktu kondisi demikian. Oke, berarti ada beberapa faktor yang kemudian ini menjadi pelajaran baru bagi kita semua tentunya Mas Mirzam ya? Betul, ya ini yang saya pikir Semeru mengajarkan kita satu hal. Bahkan nanti untuk kejadian di mana kondisinya masih dalam siaga tertentu, kemudian dikombinasikan dengan hujan ini, dari pengalaman Semeru kita harus belajar bahwa tahun depan atau pada musim hujan berikutnya kita harus lebih hati-hati untuk gunung api tipikalnya seperti Semeru. Oke, Mas Mirzam, apa yang harus kita pelajari, kemudian mungkin nggak sih getaran di rekaman seismik ini tidak terbaca? Saya ingin memperdalam hal tersebut kepada Anda, tapi kita jeda sejenak, nanti saya sambung kembali. Saudara, jangan kemana-mana, tetap di Kompas TV, Breaking News masih akan kita lanjutkan. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D, 100% well everyday. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Panas dalam, minum cap kaki 3. Ingat cap kaki 3 yang gambarnya cap kaki 3. Jangan salah pilih. Larutan ya cap kaki 3. Flu dan batuk, kapan aja, di mana aja, Mixagrip flu dan batuk segera. Dengan dosis pas, efektif redakan flu dan batuk, nggak pakai ngantuk. Jangan tunda, Mixagrip segera. Panas dalam, minum cap kaki 3. Ingat cap kaki 3 yang gambarnya cap kaki 3. Jangan salah pilih. Larutan ya cap kaki 3. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D, 100% well everyday. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Panas dalam, minum cap kaki 3. Ingat cap kaki 3 yang gambarnya cap kaki 3. Jangan salah pilih. Larutan ya cap kaki 3. Loh, kok nggak sampai ya? Nutrisi berperan penting untuk kemajuan pertumbuhan anak. Baru, Pediasure kini dengan arginin dan vitamin K2. Dengan rasa enak, bantu si kecil raih prestasi cemerlang. Pediasure, dukung pertumbuhan nyata. Yuk, tumbuh tinggi. Panas dalam, minum cap kaki 3. Ingat cap kaki 3 yang gambarnya cap kaki 3. Jangan salah pilih. Larutan ya cap kaki 3. Hotin Cream selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri
otot. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hot in Cream, bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hot in Strong. Baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal. Nggak lengket tanpa bekas. Hot in Strong. Panasnya berani adu strong. Di setiap pilihan pasti ada tantangan, tapi aku siap hadapi karena ini jalan yang kupilih. Ke Face Wash dengan formulasi halal dan teknologi Hydro Balance. Bersihkan wajah tanpa membuat kulit jadi kering. Wajah bersih, pikiran jernih. Siap hadapi jalan yang kupilih. Flu dan batuk, kapan aja, di mana aja, Mixagrip flu dan batuk segera. Dengan dosis pas, efektif redakan flu dan batuk, nggak pakai ngantuk. Jangan tunda, Mixagrip segera. Ada kembali di Breaking News Kompas TV, saudara. Kita masih terhubung dengan Vulkanolog ITB, ada Mas Mirzam Abdurrahman. Mas Mirzam, tadi kita berbincang sebelum jeda, ini terkait ada perbedaan, ada pelajaran yang diberikan Semeru kepada kita semua, sesuatu yang baru. Kalau bisa Anda mungkin jelaskan lebih rinci, Mas, apa yang harus kita pelajari, apa pelajaran baru yang kita dapat dari Semeru. Karena ini berhubungan juga dengan peringatan dini yang tadi saya tekankan, bagaimana kemudian sekitar 1 jam lah peringatan ini diberikan kepada warga. Belum juga kita harus melihat kultur-kultur warga di sana yang memang masih melihat faktor-faktor alam gitu. Silakan, Mas Mirzam. Iya. Semeru mengajarkan kita satu hal gitu, bahwa kalau itu dalam keadaan normal, maka timing yang kita prediksi adalah kita punya waktu yang cukup lama dan sebagainya. Tetapi ketika kemudian dua komponen berinteraksi, salah satunya adalah faktor cuaca, di mana proses hujan ini kemudian mempengaruhi, mempercepat, menghilang atau membuka tutup dari gunung apinya, maka waktu letusan itu menjadi datang lebih cepat gitu ya. Itu hal yang kemudian harus kita pelajari. Jadi masyarakat belajar dari pengalaman terdahulu bahwa dahulu dengan kegempaan dan lain-lain. Tanpa itu kemudian masyarakat menganggap ini kemudian gunung api dalam keadaan aman. Tapi sebenarnya Semeru tidak demikian untuk kali ini. Volume yang dikeluarkannya sedikit sehingga getaran tidak terasa. Getaran tidak sedikit dan tidak terasa ini kemudian juga tingkat kesiagaan itu dinaikkan perlahan sesuai dengan ini. Tapi lagi-lagi kombinasi cuaca ini kemudian menjadi sesuatu yang baru, harus kita pelajari bahwa ini bisa menjadi suatu proses yang mempercepat. Nah ini yang saya pikir proses edukasi menjadi penting di sini gitu, proses pembelajaran dari waktu ke waktu. Proses edukasi terkait apa, Mas Mirzam? Proses edukasi terkait dua hal, gitu ya. Satu, bahwa kita tidak ada satu model gunung api pun yang kemudian bisa dipakai di gunung api yang lain. Gunung api meminta kita begitu dinamis belajar dari satu erupsi ke erupsi yang lainnya, termasuk dalam kasus Semeru. Yang kedua, termasuk adalah edukasi berkaitan dengan informasi yang disediakan oleh suatu institusi. Ya. Informasi yang baik kemudian sudah cukup valid pun, kemudian kalau kemudian tidak bisa nyampe kepada penggunanya karena misalkan jaringan internet tidak semua terhubung dengan media sosial, ini menjadi kendala. Atau yang lain adalah mereka kemudian tidak bisa menerjemahkan ini gitu ya. Nah ini adalah peranan di mana kita kemudian harus membantu menerjemahkan bahwa tanda-tanda alam, kemudian tanda-tanda secara ilmiah pun harus bisa kita gabungkan. Ya, tepat sekali Mas Mirzam. Tidak bisa menerjemahkan, itu dia. Karena mungkin masyarakat awam di sana tadi juga sempat disebutkan, Anda melihat juga ada kultur-kultur untuk melihat faktor alam gempa misalkan yang memang sangat terasa begitu ya. Tapi disinilah kita sebenarnya harus bertumpu kepada pemerintah, kepada tim PVMBG juga dan lain-lainnya begitu ya, untuk memberikan informasi secepat mungkin untuk mengevakuasi dan memberikan peringatan dini. Kalau Anda lihat, apakah faktor yang berpengaruh di sini hanya faktor cuaca saja, faktor gabungan tadi yang menyebabkan bahwa erupsinya lebih cepat, atau memang ada sesuatu yang memang harusnya ini lebih didorong, bukan hanya diberi peringatan dini, tapi harusnya lebih didorong, karena ini sesuatu yang baru begitu, Mas Mirzam. Saya sepakat nih, bahwa Semeru itu mengajarkan sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda. Selain kecepatan data yang harus didorong sedemikian rupa, ada satu lagi faktor adalah merubah posisi kita untuk masyarakat yang tinggal di gunung api itu, yang tadi dari objek penerima informasi, dari objek yang kemudian bisa menerjemahkan informasi dan ikut melakukan self mitigation. Jadi tanda-tanda alam itu bisa dikenali lebih banyak dari pengalaman Semeru sekarang. Nah ini penting, karena kalau kemudian masyarakat hanya menunggu informasi, kemudian mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk pertama kali gitu ya, ini akan sulit, ini akan membebani, ini akan menjadi kejadian yang terus berulang. Tapi dengan belajar kemudian mengenali tanda-tanda yang baru,
Ini harapannya mitigasi ini berjalan akan ke arah yang lebih baik dan banyak kemudian yang bisa diselamatkan dari sini. Oke, karena ini berbicara mengenai 13 korban jiwa yang terdata hanya sampai pukul 6.20 pagi tadi ya. Kita belum tahu karena ini masih berproses. Hingga siang hari ini juga tadi Bupati Lumajang menekankan bahwa evakuasi yang masih akan dilakukan. Beberapa desa masih terendam dari lahar hujan tadi. Mas, berbicara edukasi, sebenarnya edukasi semacam apa yang harus kemudian nanti ke depannya ditekankan oleh pemerintah, oleh tim SAR di sana, terkait mungkin dengan kesiapsiagaan bencana juga, evakuasi mandiri misalnya? Iya. Edukasi yang pertama adalah bagaimana kemudian masyarakat itu bisa membaca hasil kajian yang sudah dibuat oleh ini yang berwenang. Edukasi yang kedua adalah kemudian bagaimana masyarakat juga menjadi bagian masyarakat yang tangguh bencana. Mereka bisa melakukan self mitigation, melihat tanda-tanda alam itu pun tidak semua. Tapi saya pikir orang-orang yang tinggal dari gunung api itu mempunyai cara dan mereka itu ajarkan turun-menurun kepada anak-anak mereka. Nah, kemudian bersinergi antara keduanya, kita juga menyiapkan infrastruktur kalau misalkan terjadi bencana, di mana daerah-daerah yang harus kita kunjungi. Seperti latihan rutin itu menjadi penting, gitu ya. Kalau misalkan alarm berbunyi satu kali atau kentongan sekali, itu artinya ada gempa bumi, kita harus berkumpul di mana. Semakin sering dilatih, maka akan semakin terbiasa, maka ketika ini kejadian terjadi, maka kita sudah tahu apa yang harus dilakukan. Mungkin integrasi dari 3 komponen tadi. Jadi pemangku kebijakan, masyarakat, kemudian kombinasi keduanya. Oke, Mas Mirzam, tapi kalau Anda lihat penanda apa sebenarnya yang harus ditekankan atau diberikan oleh tim-tim terkait kepada masyarakat yang mungkin awam dan juga tinggal di sekitaran daerah gunung begitu. Penanda seperti apa yang harus diberikan atau ketika ada tanda ini mereka harus langsung mendorong warga untuk segera evakuasi. Seperti apa itu? Kalau saya pikir yang dilakukan sekarang dengan teman-teman di BPBD sudah bagus. Mereka meletakkan sistem itu di dalam magma Indonesia itu mereka sudah diinikan. Tapi kemudian problemnya adalah tadi, apakah kemudian informasi itu sampai kepada masyarakat yang jauh dari informasi. Kemudian apakah masyarakat itu bisa mengerti apa maknanya. Nah ini yang harus sering dilakukan, berkali-kali menerjemahkan hasil ini bahwa kita sekarang pada kondisi seperti apa. Nah ini yang saya lihat di Indonesia masih kurang ya. Di beberapa negara yang rawan bencana seperti Jepang, misalkan pada waktu tempat saya dulu mengambil kuliah gitu ya, itu dilakukan. Sehingga kemudian masyarakat pun mulai terbiasa bahwa Indonesia adalah tempatnya gunung api, begitu ya. Artinya selama tektoniknya masih bergerak, selama dapurnya masih ada, kejadian seperti Semeru ini akan terus berulang, gitu ya. Tapi dengan mempelajari kejadian dari tahun sebelumnya, harapannya kita akan bisa menghadapi ini dengan baik. Tapi case sekarang saja itu berbeda dengan case Merapi 2020. Sehingga saya katakan bahwa tidak ada satupun sebenarnya model yang bisa benar-benar dipakai, tapi belajar dari pengalaman tadi, hal baru, kemudian kita gabungkan lagi, kita berlatih lagi, kemudian kita akan menjadi masyarakat yang siap menangguh bencana. Oke, yang saya tangkap Mas Mirzam berarti sebenarnya peringatan dini yang kalau kita pahami ini ada sejam sebelum erupsi Gunung Semeru itu diberikan dengan asumsi sebenarnya erupsi itu tidak akan terjadi 1 jam durasinya. Karena faktor-faktor tertentu, faktor alam terjadilah lebih cepat begitu. Kira-kira demikian, ya, Mas. Jadi faktor alam itu yang kemudian mempercepat. Kalau kita bisa mengatakan apakah 1 jam itu terlambat, saya bilang tidak. Karena pada waktu letusan St. Helens itu 1 jam sebelumnya semua bisa dimitigasi. Gitu ya. Tetapi kemudian kenapa kalau di Indonesia sulit dimitigasi? Karena tadi ya banyak beberapa yang kemudian informasinya tidak sampai. Kemudian banyak beberapa masyarakat simpang siur informasi. Nah ini yang kemudian harus kita bereskan kan. Dalam kasus St. Helens begitu 1 jam mitigasi hanya 1. Itu pun vulkanologisnya yang tertinggal. Yang lainnya bisa diselamatkan dengan sangat baik. Oke, berarti banyak yang menjadi PR, terutama tadi tidak hanya bagaimana menerjemahkan di rekaman-rekaman seismik kalau ada sesuatu yang baru, bagaimana juga kemudian cuaca ini mempengaruhi, tapi juga mengedukasi warga agar bisa menerjemahkan juga ya informasi-informasi mengenai potensi-potensi adanya erupsi Gunung Merapi dan lain-lainnya. Mas Mirzam Abdurrahman, terima kasih sudah meluangkan waktu diberikan Kompas TV. Tentu semoga ini juga bisa mengedukasi masyarakat dan tentu kita harapkan bersama, kita doa juga bersama agar evakuasi ini berjalan dengan lancar dan hingga nanti proses distribusi bantuannya tentunya ya. Mas Mirzam, terima kasih, salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Saudara, jumlah korban tewas akibat erupsi Gunung Semeru mencapai 13 orang dan 2 orang yang baru diidentifikasi. Berikut kita dengarkan terlebih dahulu. Oke, sebelum kita dengarkan, kita break terlebih dahulu. Nanti Breaking News Kompas TV akan kembali dengan pernyataannya.
Asik single atau double? Double lah! Seperti madu TJ C1000. Double manfaat madu murni plus vitamin C 1000 mg bantu pelihara daya tahan tubuh. Double memang asik. Madu TJ C1000. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman. Cool kan? Fresh Care Patch. Halo Indonesia, pengen keliling dunia cuma tambah 30.000? Ikut bareng Limo Pizza. Baru, Flavors of the World. Jelajahi rasa dunia lewat 5 pilihan topping. Selalu lebih seru. Terima kasih sudah keliling dunia bareng Limo Pizza. Nah, dari tadi Papa lihat, Mama cuci tangan terus. Iya dong, Pak. Karena ini Kitchen Towel Morning Whistle by Terry Palmer dari Alfamidi. Bahannya lembut banget di tangan. Daya serapnya tinggi. Dan warnanya tuh cantik banget. Belanja 75.000 di Alfamidi dan ada produk promo mailer. Terus dapet deh harga spesial Kitchen Towel-nya. Sarangin. Alfamidi. Asik single atau double? Double lah! Seperti madu TJ C1000. Double manfaat madu murni plus vitamin C 1000 mg bantu pelihara daya tahan tubuh. Double memang asik. Madu TJ C1000. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman. Cool kan? Fresh Care Patch. Flu dan batuk, kapan aja, di mana aja, Mistagri flu dan batuk segera. Dengan dosis pas, efektif redakan flu dan batuk, nggak pakai ngantuk. Jangan tunda, bisa grip segera. Halo Indonesia, pengen keliling dunia cuma tambah 30.000? Ikut bareng Limo Pizza. Baru, Flavors of the World. Jelajahi rasa dunia lewat 5 pilihan topping. Selalu lebih seru. Terima kasih sudah keliling dunia bareng Limo Pizza. Flu dan batuk, kapan aja, di mana aja, Mistagri flu dan batuk segera. Dengan dosis pas, efektif redakan flu dan batuk, nggak pakai ngantuk. Jangan tunda, bisa grip segera. Terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV terkait erupsi Gunung Semeru hingga siang hari ini, Saudara. Yang Anda saksikan ini adalah visual kondisi aliran lahar Gunung Semeru di Desa Sumberwulu, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Bagaimana kemudian terlihat kepulan asap panas juga terlihat jelas dari arah perbukitan Piket 0. Satu orang warga jadi korban erupsi Gunung Semeru ditemukan oleh warga di daerah Dusun Kebon Deli Selatan. Ia ditemukan di bekas aliran lava. Berdasarkan informasi ditemukan satu jenazah di wilayah Dusun Bondeli, Desa Sumberwuluh, Lumajang. Jenazah ini ditemukan dalam kondisi luka bakar. Petugas yang berada di lokasi langsung mengevakuasi jenazah tersebut. Sebelumnya, Saudara, melalui sambungan telepon dengan Bupati Lumajang Thoriqul Haq disebutkan bahwa pemerintah hingga siang ini masih memprioritaskan evakuasi warga terdampak erupsi Semeru. Saya ingin sampaikan, kita baru bisa melakukan evakuasi yang masif itu pagi hari ini, karena tadi malam tidak memungkinkan baik medan maupun kondisi awan panas yang masih mengeluarkan percikan di aliran lahar Semeru, sangat membahayakan. Dan saya ingin sampaikan, mohon doa
Ada beberapa korban yang kita temukan, tapi dengan segala hormat saya masih belum bisa menyampaikan detailnya berapa korbannya. Kami akan fokuskan dulu prioritas evakuasi. Segera begitu ada korban kita otopsi di rumah sakit, ya, kita rawat, kita tuntaskan jenazahnya hingga kita benar-benar bisa memaksimalkan evakuasi pada hari ini. Ya tentu. Tentu medannya berat. Medan berat karena mungkin ada juga akses-akses yang sulit ditembus, Pak Bupati, sudah terlihat tadi. Ada pemukiman yang sudah tertumpuk guguran awan panas. Oke. Ada rumah yang sudah, hampir di kawasan Kecamatan Candipuro yang sekarang bisa kita akses dari Kabupaten Lumajang. Saya sudah koordinasi dengan Bupati Malang. Saya titip untuk yang Kecamatan Pronojiwo yang kami tidak bisa mengakses kecamatan itu karena jembatan Perak putus. Nah, teman-teman BPBD dari Kabupaten Malang dan Kota Malang sudah ada di lokasi Kecamatan Pronojiwo. Tapi secara umum saya ingin sampaikan bahwa keadaan yang berat untuk proses evakuasi di Kecamatan Candipuro, di Desa Sumberwulu dan sekitarnya. Ada beberapa dusun, Panggung Renteng misalnya hari ini tadi saya melihat langsung proses evakuasi, kemudian Curah Koboan dan beberapa lokasi lain yang memang kami prioritaskan untuk evakuasi ini berjalan dulu. Dan secepatnya kita akan melakukan langkah-langkah untuk penanganan yang darurat. Misalnya ambulan sudah kita standby-kan di posko utama di Kecamatan Candipuro. Kemudian tenaga medis kita standby-kan di semua puskesmas yang berdekatan dengan Kecamatan Candipuro dan ada satu rumah sakit Pasirian. Kita maksimal semua urusan evakuasi hari ini. Sementara itu, Saudara, menurut Eko Budi Lelono, Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, menyebut aktivitas seismik Gunung Semeru selama bulan November hingga awal Desember disebut rendah dan tidak ada tanda-tanda peningkatan seismik. Namun karena diduga terpicu faktor eksternal, Gunung Semeru kemudian mengeluarkan awan panas. Sebetulnya sejak terakhir 2020 itu, akhir 2020 dan 1 bulan belakangan ini dari tanggal 1 sampai 30 November ini sebetulnya biasa saja ininya rekamannya dan sebenarnya rekamannya relatif rendah lah gitu ya aktivitas seismiknya gitu ya. Juga di awal Desember ini juga demikian. Jadi tidak ada tanda-tanda peningkatan aktivitas seismik yang mencirikan adanya magma yang naik ke permukaan gitu ya. Ini yang bahayakan itu nanti letusannya akan akan lebih besar daripada ini. Mungkin bisa juga eksplosif menyemburkan material-material panas ke udara dan sebagainya. Nah ini hal seperti itu tidak tercatat di seismogram kami dan memang tidak ada gitu ya, tidak relatif rendah lah catatan mengenai seismik mengenai aktivitas dari Gunung Semeru ini. Namun yang kemarin itu tadi ada bantuan mungkin ya dari faktor eksternal. Nah ini kami juga sedang memastikan dulu nih ya kesimpulannya nih. Tapi kelihatannya memang ada bantuan dari faktor eksternal berupa tadi peluncuran lahar tadi ya, lahar dingin akibat dari curah hujan yang tinggi tadi. Jadi ini menarik atau bersamaan dengan itu ikut keluarnya awan panas tadi terus langsung ikut bersama dengan lahar tadi yang tadinya harusnya dingin tapi akhirnya panas juga jadinya ya karena itu terbawa tadi dari awan panas tadi gitu. Saudara, hingga siang hari ini informasi masih terus masuk ke Breaking News Kompas TV. Tadi yang terbaru memang jurnalis Kompas TV melaporkan bahwa ada 6 korban jiwa yang terdapat di RSUD Haryono. Kemudian kalau dari BNPB sendiri hingga pagi tadi melaporkan ada 13 korban jiwa dan 2 sudah teridentifikasi. Breaking News masih akan berlanjut. Dengarkan saya Ihsan Sitorus usai jeda berikut ini, Saudara. What's up guys? Gue punya pilihan kopi yang baru. Kopi gula aren dari Top Coffee. Baru Top Coffee Gula Aren. Seriously, malah gitu enaknya. Kopi yang strong, susu di blend gula aren yang legit. Tempting banget. Yeah.
Kamu bisa kreasiin Top Coffee gula aren sendiri. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Happening taste, combine guys. Dari Wings Food. Warming up dan cooling down penting untuk menghindari risiko kram dan nyeri otot setelah berolahraga. Jaga kesehatan dengan berolahraga, jaga tubuh tetap fit. Mau hangout? Jauh, boleh-boleh aja, asal tahu caranya, tahu batasnya. Kalau nyeri otot, Counter Pain aja. All New Xenia, the next level. Baru, antangin habatus sauda dengan habatus sauda yang baik. Antangin habatus sauda, bantu pelihara daya tahan tubuh dan redakan gejala masuk angin. Antangin habatus sauda. Warming up dan cooling down penting untuk menghindari risiko kram dan nyeri otot setelah berolahraga. Jaga kesehatan dengan berolahraga, jaga tubuh tetap fit. Salah satu cara counter penyebaran virus di rumah aja. Tapi kebugaran tubuh tetap dijaga, olahraga jalan terus. Kalau nyeri otot, Counter Pain aja. Yes. Panas dalam, minum cap kaki 3. Ingat, cap kaki 3 yang gambarnya cap kaki 3. Jangan salah pilih. Larutan ya cap kaki 3. Ketika sesuatu yang tak terlihat agar mengganggu kehidupan, ketidakpastian aturan pun membuat kegalauan. Apapun itu, tetap dilakukan hanya untuk terus bertahan. Sempat larut ke dalam berbagai hiburan. Kini, kabar baik banyak berdatangan. Semua bergerak menuju masa depan untuk Indonesia yang lebih aman. Jaga diri, COVID-19 masih ada. Bersama menuju Indonesia yang penuh harapan. Lindungi keluarga, lindungi Indonesia. What's up guys? Gue punya pilihan kopi yang baru. Kopi gula aren dari Top Coffee. Baru Top Coffee gula aren. Seriously, malah gitu enaknya. Kopi yang strong, susu di blend gula aren yang legit. Tempting banget. Yeah. Kamu bisa kreasiin Top Coffee gula aren sendiri. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Happening taste, combine guys. Dari Wings Food. Saudara, Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan erupsi yang terjadi di Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Saudara, saat ini proses evakuasi masih dilakukan. Sejumlah update tadi disampaikan terkait dengan korban tewas yang disampaikan oleh jurnalis Kompas TV dan juga pihak BNPB di sana, dan juga terkait dengan kondisi atau juga penanganan para pengungsi yang juga terus dilakukan selain dengan evakuasi yang terus diusahakan oleh pihak terkait yang saat ini berada di sana. Terkait dengan pengungsi yang saat ini berada di Kabupaten Lumajang, kita nanti akan tanyakan kondisi ataupun upaya yang dilakukan oleh pihak terkait, baik itu dari pemerintah maupun dari Palang Merah Indonesia. Kita nanti akan berbincang dengan Ketua Umum Palang Merah Indonesia, Pak Yusuf Kalla. Kita sudah tersambung dengan Ketum Palang Merah Indonesia, Pak Yusuf Kalla. Selamat siang, Assalamualaikum Pak JK. Waalaikumsalam, Afif. Dengan Ihsan di Breaking News Kompas TV ya Pak? Iya Ihsan, ya. Pak JK, info terkini yang diperoleh oleh PMI dan apa yang akan dilakukan PMI dalam waktu dekat ini apa Pak? Ya, info tentu sama apa yang di media, berapa orang yang mengungsi, hampir 2.000-an orang mengungsi, mungkin lebih dari itu sekarang. Kemudian yang meninggal lebih banyak lagi daripada sebelumnya. Kemudian
juga dibutuhkan. PMI sekarang lagi baik dari Lumajang, Jawa Timur, juga dari Jakarta, semua bergerak. Relawannya juga peralatan-peralatan sudah siap dikirim, truk-truk, tangki air, dapur umum, itu semua sudah beroperasi di Lumajang. Tambahannya akan datangkan dari Surabaya, Gresik, dan juga dari Jakarta yang berangkat hari ini. Dan juga pengiriman masker, makanan-makanan, dan juga family kit untuk anak-anak itu segera dikirimkan hari ini. Mudah-mudahan sore ini sampai di sana. Rencananya ada berapa orang yang akan dikirimkan oleh PMI, Pak, ke Lumajang? Kalau relawan itu dari Surabaya, dikirim dari Lumajang sendiri dan dari Jawa Timur. Semua kabupaten PMI ada kabupaten dekat dengan Lumajang bersatu untuk membantu Lumajang. Dari Jakarta hanya peralatan dengan logistiknya dikirim dari Jakarta. Di samping dari Jawa Timur tentu. Fokusnya dari Jawa Timur ya Pak ya, titik terdekat lebih dulu Pak ya? Iya, sistem kita begitu. Ada gudang logistik di Jawa Timur. Dan juga peralatan seperti tangki air juga ada di Jawa Timur sendiri. Sehingga dalam beberapa jam bisa sampai ke sana. Oke. Dari Jawa Timur dan saat ini posisinya masih sudah berangkat apa sudah segera tiba Pak JK? Iya, sesuai laporan tadi yang diberikan oleh PMI Jawa Timur dan juga dari Lumajang sendiri, itu mereka sudah bekerja sejak kemarin dan sampai sekarang masih melayani dapur umum dan juga bekerja sama dengan BMPD dan juga relawan-relawan daripada PMI, baik dari Lumajang juga ada sekitar Lumajang, dari Malang dan sebagainya, Probolinggo. Oke. Itu semua datang ke Lumajang. Pak JK, meski tidak ada erupsi, sebelumnya juga PMI tentu saja sudah ada personel respons cepat, Pak. Apakah sudah bergerak atau memang sudah disediakan sejak awal, Pak? Itulah saya katakan tadi sejak kemarin dalam beberapa sekian jam, dalam beberapa jam, 2-3 jam, itu relawan dan juga peralatan sudah dilaksanakan dari Lumajang sendiri. Nanti sorenya, nanti pagi ini akan datang dari Surabaya dan juga dari Malang, daerah sekitarnya. Itu akan membantu semuanya. Dari Jakarta, Haglun juga akan dikirim hari ini. Pak JK ada rencana akan ke Lumajang, Pak? Ya, kita lihat kondisi dulu. Kan itu yang butuhkan koordinasinya. Ya, kita di Jakarta ini mengkoordinasikan 3 daerah. Tapi nanti kalau sudah semua datang peralatannya, tentu kita akan lihat nanti operasinya bagaimana. Pak, di awal Desember sempat juga ada erupsi di Semeru, lalu PMI juga sudah bergerak ke sana. Apa yang kira-kira hasil evaluasi dari erupsi-erupsi sebelumnya, Pak? Ya, kalau menurut laporan baik dari Bupati dan sebagainya, ini lebih terbesar ini yang terjadi dibanding dengan sebelumnya. Dibandingkan erupsi di awal Desember 2020 maksud kami, Pak? Iya, itulah. Lebih besar daripada sebelumnya, lebih besar daripada sebelumnya Semeru itu. Artinya erupsi ini efeknya lebih besar. Mencapai Malang. Oke. Iya, lebih besar menurut dia. Oke, Pak JK, sebelumnya ada erupsi di awal Desember 2020, lalu juga PMI juga sudah diterjunkan tahun itu. Iya. Lalu kira-kira ada... Iya, betul. Ini karena pedoman kita dalam 6 jam harus sampai. Oke. Relawan PMI itu selalu siap siaga. Oke. Pak JK, untuk masyarakat umum yang ingin menyampaikan bantuannya, apa yang bisa dilakukan ataupun lewat PMI, apakah bisa dilakukan lewat apa Pak JK?
Oh ya, bisa lewat langsung, bisa lewat rekening, bisa semua apa saja yang dibutuhkan seperti mereka membutuhkan, tapi lebih efisien kalau diberikan dalam bentuk katakanlah dana supaya kita beli setempat, jaga ekonomi setempat juga bisa berjalan, kita beli setempat. Jadi tidak harus barang-barang ya Pak JK ya? Tidak harus, kalau barang-barang lambat karena harus dibawa ke sana. Tentu juga butuh logistik lagi, butuh kendaraan. Tapi kalau kita ada uang, kita langsung beli di Lumajang sendiri atau Malang yang terdekat. Oke, untuk rekening PMI mungkin Pak JK apakah bisa diinformasikan kepada kami Pak, rekening PMI yang bisa diberikan? Pak, pasti bisa. Nanti saya sampaikan untuk sampai ke sana. Ya. Pak, dari erupsi yang terjadi di tahun 2020 tahun lalu dan dikatakan erupsi tahun ini dampaknya lebih besar, apakah disediakan ataupun dilakukan penanganan khusus dari pihak PMI, apakah penambahan personel ataupun fasilitas dari PMI Pak JK? Ya, ini maksimum. Kebetulan kan semua peralatan untuk COVID itu sekarang sudah menurun, kita alihkan ke Lumajang itu. Seperti mobil tangki dikirim dari hari ini 10 dari Jakarta. Dari Malang juga, dari Surabaya juga 6 tangki-tangki air. Karena kebutuhan utama selalu air dan makanan. Jadi kalau ada bencana itu kebutuhannya pertama shelter, tempat menginap, kemudian makanan, kemudian dan kesehatan. Nanti kemudian dibutuhkan rehabilitasi. Itu tahapnya. Ya sekarang ini baru tanggap darurat yang dibutuhkan 3 itu. Shelternya, pengungsian, kemudian makanan, kemudian layanan kesehatan. Itu yang paling pokok pada hari ini. Untuk rumah sakit darurat sendiri, apakah ada rencana akan dibangun Pak di sekitar tempat pengungsian ataupun tempat kejadian? Saya kira rumah sakit setempat masih cukup kalau persegi Lambangan. Tapi kalau dibutuhkan kita bisa siap juga. Tapi sementara ini kalau saya lihat laporannya dari PMI Lumajang, rumah sakit setempat masih cukup untuk itu. Sudah ada komunikasi antara PMI dengan rumah sakit setempat Pak JK? Iya pasti. Dia selalu kerjasama itu. Yang banyak terjadi kan itu kebakaran, artinya kulit kerupas karena ada abu yang panas, umumnya itu yang terjadi. Baik Pak JK, kita tentu saja menunggu apakah bantuan ataupun para relawan yang dikirimkan oleh PMI dari Surabaya ataupun wilayah sekitar Lumajang sudah segera tiba di tempat kejadian ataupun tempat pengungsian yang sudah disiapkan di sana. Terima kasih. Ketua Umum Palang Merah Indonesia Pak Yusuf Kalla sudah bergabung di Breaking News Kompas TV terkait erupsi Gunung Semeru. Saudara, melalui sambungan telepon dengan Bupati Lumajang Thorikul Haq, disebutkan bahwa tim SAR masih membutuhkan sejumlah alat berat dan kendaraan khusus untuk mempercepat proses evakuasi. Ya Allah, Buri Allah. Allahu Akbar. Ya Allah. Astagfirullah. Allah, ya Allah. Ya, tentu peralatan masih harus dibantu ya. Misalnya mobil damkar. Saya sudah komunikasi dengan teman-teman kabupaten kota yang lain untuk kami minta dibantu sarana mobil damkar untuk kita bisa secepatnya mengevakuasi daerah-daerah yang bersebelahan dengan pemukiman penduduk, terutama jalan-jalan yang sekarang sudah tidak terlihat jalan. Kita bersihkan dulu area-area itu untuk kemudian memudahkan evakuasi yang hendak kami lakukan.
Kemudian juga water cannon yang dimiliki teman-teman kepolisian, kami penting perlu untuk itu. Mobil 4x4, teman-teman relawan dari beberapa komunitas off-road 4x4 membantu kami, dan itu sangat memudahkan dalam masuk ke area-area yang memang harus membutuhkan kendaraan khusus. Ya, Pak, saya potong sedikit. Ini saya juga ingin konfirmasi langsung kepada Anda. Tadi Anda sebutkan ada beberapa desa atau dusun yang tertutup oleh lahar hujan juga begitu. Pak, di sana apakah warganya terinformasi sudah keluar dari desa atau seperti apa, Pak? Sudah. Sebagian besar sudah ya, karena begitu ada informasi terjadinya guguran awan panas, begitu di sungai itu sudah ada aliran lahar dingin, masyarakat sudah mulai mengetahui dan proses evakuasi berjalan. Tetapi ada beberapa yang masih belum sempat untuk mengamankan, misalnya para pekerja tambang pasir, kemudian beberapa masyarakat yang terjebak. Tadi misalnya ada kendaraan yang karena begitu suasananya sudah gelap, ya sudah kendaraannya ditinggal. Ada juga tadi menemukan beberapa masyarakat yang melaporkan kepada posko utama di Kecamatan Candipuro yang keluarganya masih belum ditemukan, yang ketika terjadinya guguran awan panas ini berada di lokasi tambang pasir dan sebagainya. Itu kita inventarisir, kita data, sekaligus kita turunkan tim untuk evakuasi. Ya, intinya kami hari ini evakuasi deh, fokus untuk memaksimalkan evakuasi. Saudara, tetap di Kompas TV, usai jeda breaking news Kompas TV terkait dengan erupsi Gunung Semeru akan kembali. Nah, dari tadi Papa lihat, Mama cuci tangan terus. Iya dong, Pak. Karena ini Kitchen Towel Morning Whistle by Terry Palmer dari Alfamidi. Bahannya lembut banget di tangan, daya serapnya tinggi, dan warnanya tuh cantik banget. Belanja 75.000 di Alfamidi dan ada produk promo mailer. Terus dapet deh harga spesial Kitchen Towel-nya. Sarangin, Alfamidi. Walau di rumah aja, tetap harus aktif dan produktif. Kalau nyeri otot, counter pain aja. Tetap aktif, produktif, dan eksis. Untuk masalah otot sehari-hari, cukup oleskan Counter Pain. Langsung meresap, hangatnya tahan lama. Counter Pain membantu meredakan nyeri otot. Tunjukkan kekuatan dari dalam untuk gapai kuatmu. Beli Biskuat dan menangkan kesempatan untuk latihan bersamaku. Bintang Garuda di Biskuat Academy. Baru, Barista Special Blend by Top Coffee. Paduan kopinya lebih strong. Beli 2, ekstra 1. Barista Special Blend by Top Coffee. Diteguk nikmat, enaknya no debat. Buktiin sendiri. Beli 2, ekstra 1 dari Wings Food. Tunjukkan kekuatan dari dalam untuk gapai kuatmu. Beli Biskuat dan menangkan kesempatan untuk latihan bersamaku. Bintang Garuda di Biskuat Academy. Dua sejoli mencari cinta, cinta bersemi saat pandemi. Masker dan vaksin mengikat janji, janji setia, setia abadi. Masker, vaksin, kau duet sejati. Ayo masker, ayo vaksin, tiada yang dapat merenggut sehatmu. Masker, vaksin, kau duet sejati.
Saudara, Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan erupsi yang terjadi di Gunung Semeru dan juga dampaknya hingga hari ini. Tadi disampaikan dari Ketua Umum Palang Merah Indonesia, saat ini personel PMI dan juga fasilitas yang dimiliki oleh PMI sedang dalam perjalanan menuju sejumlah titik pengungsian yang ada di Kabupaten Lumajang. Dan saudara, tadi Mirzam Abdurrahman, seorang vulkanolog dari Institut Teknologi Bandung, menyebut bahwa harusnya erupsi yang pernah terjadi sebelumnya bisa jadi bahan pelajaran, termasuk dengan pembelajaran membaca informasi mengenai tanda-tanda bencana yang dikeluarkan oleh institusi. Semeru mengajarkan kita satu hal gitu, bahwa kalau itu dalam keadaan normal, maka timing yang kita prediksi adalah kita punya waktu yang cukup lama dan sebagainya. Tetapi ketika kemudian dua komponen berinteraksi, salah satunya adalah faktor cuaca, di mana proses hujan ini kemudian mempengaruhi, mempercepat, menghilang atau membuka tutup dari gunung apinya, maka waktu letusan itu menjadi datang lebih cepat gitu ya. Itu hal yang kemudian harus kita pelajari. Jadi masyarakat belajar dari pengalaman terdahulu bahwa dahulu dengan kegempaan dan lain-lain. Tanpa itu kemudian masyarakat menganggap ini kemudian gunung api dalam keadaan aman. Tapi sebenarnya Semeru tidak demikian untuk kali ini. Volume yang dikeluarkannya sedikit sehingga getaran tidak terasa. Getaran yang tidak sedikit dan tidak terasa ini kemudian juga tingkat kesiagaan itu dinaikkan perlahan sesuai dengan ini. Tapi lagi-lagi kombinasi cuaca ini kemudian menjadi sesuatu yang baru, harus kita pelajari bahwa ini bisa menjadi suatu proses yang mempercepat. Nah ini yang saya pikir proses edukasi menjadi penting di sini gitu, proses pembelajaran dari waktu ke waktu. Proses edukasi terkait apa, Mas Mirzam? Proses edukasi terkait dua hal gitu ya. Satu, bahwa kita tidak ada satu model gunung api pun yang kemudian bisa dipakai di gunung api yang lain. Gunung api meminta kita begitu dinamis belajar dari satu erupsi ke erupsi yang lainnya, termasuk dalam kasus Semeru. Yang kedua, termasuk adalah edukasi berkaitan dengan informasi yang disediakan oleh suatu institusi. Ya. Informasi yang baik kemudian sudah cukup valid pun, kemudian kalau kemudian tidak bisa nyampe kepada penggunanya karena misalkan jaringan internet tidak semua terhubung dengan media sosial, ini menjadi kendala. Atau yang lain adalah mereka kemudian tidak bisa menerjemahkan ini gitu ya. Nah ini adalah peranan di mana kita kemudian harus membantu menerjemahkan bahwa tanda-tanda alam, kemudian tanda-tanda secara ilmiah pun harus bisa kita gabungkan. Ya, tepat sekali Mas Mirzam, tidak bisa menerjemahkan, itu dia. Karena mungkin masyarakat awam di sana tadi juga sempat disebutkan, Anda menyebut melihat juga ada kultur-kultur untuk melihat faktor alam gempa misalkan yang memang sangat terasa begitu ya. Tapi disinilah kita sebenarnya harus bertumpu kepada pemerintah, kepada tim PVMBG juga dan lain-lainnya begitu ya, untuk memberikan informasi secepat mungkin untuk mengevakuasi dan memberikan peringatan dini. Kalau Anda lihat, apakah faktor yang berpengaruh di sini hanya faktor cuaca saja, faktor gabungan tadi yang menyebabkan bahwa erupsinya lebih cepat, atau memang ada sesuatu yang memang harusnya ini lebih didorong, bukan hanya diberi peringatan dini, tapi harusnya lebih didorong, kan ini sesuatu yang baru begitu, Mas Mirzam? Saya sepakat nih, bahwa Semeru itu mengajarkan sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda. Selain kecepatan data yang harus didorong sedemikian rupa, ada satu lagi faktor adalah merubah posisi kita untuk masyarakat yang tinggal di gunung api itu, yang tadi dari objek penerima informasi, dari objek yang kemudian bisa menerjemahkan informasi dan ikut melakukan self mitigation. Jadi tanda-tanda alam itu bisa dikenali lebih banyak dari pengalaman Semeru sekarang. Nah ini penting, karena kalau kemudian masyarakat hanya menunggu informasi, kemudian mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk pertama kali gitu ya, ini akan sulit, ini akan membebani, dan bukan membebani, mohon maaf ya, ini akan menjadi kejadian yang terus berulang. Tapi dengan belajar kemudian mengenali tanda-tanda yang baru, ini harapannya mitigasi ini berjalan akan ke arah yang lebih baik dan banyak kemudian yang bisa diselamatkan dari sini. Saudara, untuk mengetahui kondisi terkini dan juga penanganan korban dari erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Via Irmar yang saat ini berada di Kecamatan Sandipuro, Kabupaten Lumajang. Via. Itu kalau bisa. Ya baik, Iksan. Ya, tampak di belakang Anda ya sudah disiapkan sejumlah makanan di dapur umum ini tepatnya ya, di mana di
dibuka ataupun dibangun dapur umum ini via Irmar dan apa kegiatan yang dilakukan di sana sekarang? Ya, memang Iksan, hingga siang hari ini bantuan bagi warga terdampak erupsi Gunung Semeru khususnya berada di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur terus berdatangan, baik itu dari TNI dan juga dari sejumlah relawan dari berbagai instansi. Seperti yang kita lihat pada siang hari ini, sejumlah bantuan terus berdatangan seperti kebutuhan pokok yang kalau bisa saya menggambarkan di sini ada beras, kemudian juga ada air mineral, lalu ada juga telur. Dan selain itu juga ada pakaian layak pakai, selimut dan juga sandal yang nantinya akan didistribusikan kepada warga terdampak erupsi Gunung Semeru yang berada di wilayah Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Nah, selain posko bantuan selain berada di Desa Sumberwulu, sebenarnya di Kecamatan Candipuro sendiri ada posko bantuan yang lainnya, yaitu yang lainnya berada di Desa Penanggal yang juga masih dalam satu kecamatan, yaitu di Kecamatan Candipuro. Dan nantinya ada dua opsi distribusi bantuan yang berasal dari masyarakat kepada warga terdampak erupsi Gunung Semeru, di mana opsi yang pertama, warga terdampak bisa langsung datang menuju ke posko bantuan dan dapur umum yang berada di Desa Sumberwulu maupun juga yang berada di Desa Penanggal. Kemudian opsi yang kedua yaitu nantinya akan ada petugas yang berkeliling ke sejumlah titik pengungsian yang berada di Kecamatan Candipuro untuk mendistribusikan bantuan berupa kebutuhan pokok dan juga selimut serta pakaian layak pakai. Nah, untuk saat ini Iksan, bantuan yang paling dibutuhkan oleh warga terdampak erupsi Gunung Semeru sendiri adalah masker, karena memang material abu vulkanik khususnya yang ada di Kecamatan Candipuro sendiri masih terus menutupi sejumlah rumah warga dan juga jalanan, sehingga cukup membahayakan bagi warga masyarakat. Kemudian juga obat-obatan, selain itu juga peralatan atau perlengkapan untuk bayi. Dan memang kalau kita berbicara tentang Kecamatan Candipuro sendiri, ada 3 desa yang menjadi wilayah paling terdampak untuk erupsi Gunung Semeru. Di antaranya selain Desa Sumberwulu, ada juga Desa Penanggal, dan yang terakhir ada juga Desa Sumbermujur. Nah, di Desa Sumberwulu sendiri, Iksan dan juga saudara, berdasarkan data sementara yang kami terima, total jumlah pengungsi ada sekitar 80 orang laki-laki, kemudian juga 75 perempuan, 35 orang lansia, dan 30 anak-anak. Di mana keseluruhan pengungsi tersebut tersebar di sejumlah titik pengungsian yang telah disediakan, diantaranya di balai desa dan juga di sejumlah sekolah dasar yang berada di Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro. Dan selain itu juga berdasarkan informasi sementara yang kami terima bahwa data terakhir ditemukan ada sekitar 3 jenazah yang merupakan warga dari Kecamatan Candipuro yang meninggal dunia akibat erupsi Gunung Semeru yang terjadi kemarin. Seperti itu, Iksan. Via, tadi Anda mengatakan warga ataupun pengungsi di sana membutuhkan masker juga untuk menghadapi debu di sana ataupun awan panas. Dari pantauan Anda, apakah memang awan panas ini ataupun efek dari erupsi Gunung Semeru kemarin ini masih terasa di sana, khususnya di Desa Sumberwulu, Via? Ya, betul sekali, dampak dari erupsi Gunung Semeru yang terjadi kemarin itu masih terasa sekali, Iksan dan juga saudara, di mana berdasarkan perjalanan saya menuju ke Desa Sumberwulu sendiri, saya melihat material abu vulkanik masih menutupi rumah-rumah warga di sini, bahkan juga menutupi jalan sepanjang area Kecamatan Candipuro. Bahkan tadi juga saya melihat sejumlah warga berhati-hati dalam mengendarai sepeda motor maupun mobil karena memang material abu vulkanik ini cukup mengganggu, terutama mengganggu penglihatan dan juga membuat jalanan licin seperti itu. Nah, ini terlihat sejumlah warga bergotong royong untuk mendistribusikan bantuan yang nantinya akan diberikan kepada warga terdampak yang ada di Kecamatan Candipuro. Baik, saya akan mencoba untuk mewawancarai salah satu warga.
Selamat siang Ibu, boleh minta waktunya sebentar untuk wawancara? Iya. Ibu dari mana Ibu kalau boleh tahu? Dari Himpau di Kecamatan Tempeh. Ini bantuan apa saja yang diberikan oleh Ibu dan juga teman-teman satu organisasi Ibu? Ada baju layak pakai, biskuit, susu, terus mie instan, air mineral, roti, masker, dan bumbu-bumbu dapur, obat-obatan, gulai, makanan pembalut, sama popok bayi ya. Itu. Bantuannya dari mana saja Ibu? Dari anggota Himpau di Kecamatan Tempeh. Nah, berarti selain di sini apakah nanti juga akan didistribusikan ke posko bantuan yang lain? Semua kami terserahkan di sini. Jadi kita enggak terjun langsung ke masyarakat karena kan kita juga takut. Erupsi barusan ada kabar Semeru bergemuruh lagi, jadi kita nggak berani langsung datang ke lokasi. Jadi artinya semua bantuan dipusatkan di Desa Sumberwulu ini ya Bu ya. Harapannya Ibu kepada warga terdampak erupsi Gunung Semeru sendiri, Ibu. Semoga Semeru cepat pulih dan semua bantuan cepat nyampe ke warga. Itu saja. Baik, terima kasih banyak Ibu. Nah memang kalau kita berbicara tentang posko bantuan di Desa Sumberwulu ini sendiri, hari ini mulai didirikan. Tadi ketika saya sampai di Desa Sumberwulu terlihat sejumlah petugas kepolisian, TNI dan juga relawan dari berbagai instansi mulai mendirikan tenda-tenda yang berada di posko bantuan di sini, di mana tenda-tenda tersebut nantinya akan difungsikan sebagai pusat bantuan, baik itu bantuan berupa logistik maupun juga kesehatan. Karena tadi saya juga melihat ada tenda dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Bahkan tadi juga saya sempat melihat ada sekitar 3 orang berusia lanjut yang dibawa menuju ke tenda Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Seperti itu, Iksan. Ya, via di posko tersebut, di sekitar posko itu, di mana saja titik pengungsian yang dibangun oleh pihak BNPB dan juga pihak terkait di sana, via? Ya, memang khusus di Kecamatan Candipuro sendiri, titik pengungsian tersebar di beberapa balai desa, seperti diantaranya Balai Desa Sumberwulu, kemudian juga Balai Desa Penanggal, kemudian ada juga di Balai Desa Sumber Mujur, dan selain itu juga sejumlah sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama juga dialihfungsikan sebagai titik pengungsian bagi warga terdampak erupsi Gunung Semeru. Bahkan tadi ketika perjalanan saya menuju ke Desa Sumberwulu, saya juga melihat ada beberapa warga yang justru memilih untuk mengungsi di rumah sanak saudaranya yang dinilai lebih aman. Karena memang mengingat jarak antara Desa Sumberwulu dengan Gunung Semeru sendiri berjarak sekitar lebih dari 10 km. Iksan. Ya, via dari pantauan Anda, bagaimana saat ini kondisi dari para pengungsi yang sudah berada di tempat pengungsian saat ini? Apakah ada yang menderita sakit ataupun pihak medis yang sudah berjaga di sana, via? Ya, seperti yang tadi saya katakan bahwa tadi di posko bantuan ini saya melihat ada 3 orang berusia lanjut yang datang ke posko, terutama ke tenda Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut, di mana rata-rata mereka mengalami sesak nafas dan juga luka di bagian kaki. Nah, memang bahwa saat ini para warga terdampak erupsi Gunung Semeru ini sangat membutuhkan bantuan berupa masker dan juga obat-obatan serta perlengkapan bayi. Masker sendiri sangat dibutuhkan karena memang material abu vulkanik yang masih terus bertebaran dan juga menutupi jalanan serta sejumlah rumah warga yang ada di sini. Namun sayangnya, Iksan, tadi ini yang perlu digarisbawahi bahwa tadi juga saya sempat melihat ada sejumlah warga yang tidak memakai masker, padahal ini sebenarnya beresiko sekali terhadap kesehatannya. Nah, oleh karena itu penting bagi warga, terutama warga terdampak erupsi Gunung Semeru, dalam beraktivitas dimanapun, kapanpun, harus tetap mengenakan masker karena memang material abu vulkanik yang masih berada di mana-mana. Iksan. Tadi Anda mengatakan ada sekitar 200 pengungsi yang tersebar di beberapa titik di Desa Sumberwulu. Apakah Desa Sumberwulu ini cenderung aman terkait dengan posisinya dengan Gunung Semeru, via? Berapa jaraknya? Ya,
Ya memang jarak dari Desa Sumberwulu dari Gunung Semeru sendiri yaitu lebih dari 10 km. Kalau kita bicara aman atau tidak, kalau kita melihat dampaknya sangat terasa sekali Desa Sumberwulu ini, mulai dari material abu vulkanik yang terus ada di mana-mana dan masih menutupi rumah-rumah warga, dan juga tadi juga ada sejumlah warga yang mengalami sesak nafas dan juga luka yang berada di bagian kaki. Dan selain itu juga Sumberwulu ini diketahui merupakan jalur lahar dari Gunung Semeru seperti itu. Jadi kalau dilihat bahwa Desa Sumberwulu ini cukup beresiko seperti itu, Iksan. Iya, Via, lalu bagi warga umum atau warga sekitar Jawa Timur yang ingin memberikan sumbangan ataupun bantuan kepada warga pengungsi di sana, apakah bisa langsung dilakukan ke posko atau melalui jalur ataupun terkoordinir lebih dulu sebelum masuk ke posko, Via? Ya, ada berbagai cara yang bisa dilakukan oleh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa Timur yang ingin memberikan bantuan kepada warga terdampak erupsi Gunung Semeru. Yang pertama, bisa langsung saja datang menuju ke posko bantuan dan juga dapur umum yang berada di Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro. Adapun juga opsi yang kedua yaitu bisa melalui pemerintah daerah setempat yang juga sudah mulai mendirikan posko-posko bantuan. Seperti itu, Iksan. Ya, Via, selain tadi Anda mengatakan masker juga yang dibutuhkan dan mungkin belum terpenuhi secara maksimal di sana, apalagi ada kebutuhan dari para pengungsi yang sekiranya terlewat dari para pemberi bantuan di sana, Via. Selain masker, obat-obatan dan juga perlengkapan bayi, para pengungsi atau warga terdampak erupsi Gunung Semeru di sini juga membutuhkan selimut serta kebutuhan pokok, terutama beras dan juga air mineral seperti itu, Iksan. Ya, Via, sejauh ini tampak di layar kaca bantuan terus berdatangan. Dari mana saja ini bantuan datang, Via? Ya, bantuan berasal dari berbagai lapisan masyarakat dan juga berbagai instansi, mulai dari TNI, kemudian juga tadi ada masyarakat dan juga relawan dari berbagai instansi yang mulai mendistribusikan bantuan ke posko bantuan dan juga dapur umum yang berada di Desa Sumberwulu. Dan tadi juga saya melihat ada sejumlah warga terdampak yang mulai mendapatkan bantuan berupa kebutuhan pokok. Mereka datang langsung menuju ke posko bantuan dan dapur umum di sini. Mereka mendapatkan beras, mie instan, air mineral, dan juga selimut. Sekali lagi, hingga siang hari ini saya belum melihat adanya bantuan berupa masker dan juga obat-obatan, dan memang tadi sejumlah warga mengatakan bahwa masker dan obat-obatan itu sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh warga terdampak erupsi Gunung Semeru di sini. Jadi masker jadi salah satu barang yang bisa diberikan oleh warga ataupun masyarakat yang ingin memberikan bantuan kepada warga terdampak erupsi Gunung Semeru. Terima kasih informasinya, Via Irmar, jurnalis Kompas TV yang melaporkan dari Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Kami akan update lagi informasi dari Anda nanti. Terima kasih. Saudara, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta pejabat yang terkait erupsi Gunung Semeru mengambil langkah cepat bagi penanganan korban terdampak. Dalam pernyataannya, Wakil Presiden juga menyoroti soal pentingnya langkah pencegahan bencana dapat dilakukan sedini mungkin. Pada Menteri Sosial, Gubernur Jawa Timur, Bupati Lumajang, supaya yang terkena ya dampak daripada letusan Gunung Semeru itu sigap untuk menangani, termasuk Badan Penanggulangan Bencana ini untuk terus memantau juga dari kalangan kesehatan rumah sakit bagi mereka yang harus dirawat ya. Dan kita minta memang upaya-upaya pencegahan dalam rangka meminimalkan dampak
korban. Kami minta mereka supaya dalam setiap saat, bukan hanya di sekitar Gunung Semeru, tapi di mana semua daerah bencana, bukan hanya gunung meletus, tapi juga tanah longsor, banjir, supaya sedini mungkin melakukan upaya-upaya pencegahannya. Barangkali itu. Ya. Saudara, tetap di Kompas TV, breaking news, dampak erupsi Gunung Semeru akan kembali usai jeda. Warming up dan cooling down penting untuk menghindari risiko kram dan nyeri otot setelah berolahraga. Jaga kesehatan dengan berolahraga, jaga tubuh tetap fit. Mau hangout? Jauh, boleh-boleh aja, asal tahu caranya, tahu batasnya. Kalau nyeri otot, Counterpain aja. Unleash your mojo, new Herbal Mojo. Baru, antangin Habatus Sauda dengan Habatus Sauda yang baik. Antangin Habatus Sauda, bantu pelihara daya tahan tubuh dan redakan gejala masuk angin. Antangin Habatus Sauda. Panas dalam, minum cap kaki 3. Ingat, cap kaki 3 yang gambarnya cap kaki 3. Jangan salah pilih. Larutan ya cap kaki 3. What's up guys? Gue punya pilihan kopi yang baru. Kopi gula aren dari Top Coffee. Baru Top Coffee Gula Aren. Seriously, malah gitu enaknya. Kopi yang strong, susu di blend gula aren yang legits. Tempting banget. Yeah. Kamu bisa kreasiin Top Coffee Gula Aren sendiri. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Happening taste, combine guys. Dari Wings Food. Halo Indonesia, pengen keliling dunia cuma tambah 30.000? Ikut bareng Limo Pizza. Baru, Flavors of the World. Jelajahi rasa dunia lewat 5 pilihan topping. Selalu lebih seru. Terima kasih sudah keliling dunia bareng Limo Pizza. Baru, Barista Special Blend by Top Coffee. Paduan kopinya lebih strong. Beli 2, ekstra 1. Barista Special Blend by Top Coffee. Diteguk nikmat, enaknya no debat. Buktiin sendiri. Beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. Ketika sesuatu yang tak terlihat hadir mengganggu kehidupan, ketidakpastian aturan pun membuat kegalauan. Apapun itu, tetap dilakukan hanya untuk terus bertahan. Sempat larut ke dalam berbagai hiburan. Kini, kabar baik banyak berdatangan. Semua bergerak menuju masa depan untuk Indonesia yang lebih aman. Jaga diri, COVID-19 masih ada. Bersama menuju Indonesia yang penuh harapan. Lindungi keluarga, lindungi Indonesia. Jadinya kayak gini deh. Mau kemana saya? Mau buang sampah, Ma. Stop. Sekarang, budaya membuang sampah pada tempatnya enggak cukup. Kita juga harus punya kebiasaan memilah sampah. Gini nih caranya. Siapkan kardus dan spidol, tulis di masing-masing kardus jenis sampah. Sampah organik, kertas, metal, PET, dan sampah plastik lainnya. Lalu pilah deh. Plastik seperti PET lebih mudah didaur ulang untuk kebersihan lingkungan. Nah, hal sederhana yang dimulai dari diri sendiri ini akan memberi dampak besar bagi pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik PET, karena setelah didaur ulang akan menghasilkan dakron, bahan baku karpet, bahan konstruksi jalan tol, dan sebagainya. Gimana? Gak ribet kan? Enggak dong. Memasuki era new normal, Alfamart bersama dengan Dettol melindungi konsumen. Kami melakukan perlindungan untuk konsumen dengan memberikan fasilitas kebersihan dan akses produk antiseptik untuk memastikan area DC dan toko tempat konsumen berbelanja selalu terlindungi dan bebas kuman. Bersama
Bersama Alfamart dan Dettol, berbelanja kebutuhan sehari-hari tetap dapat dilakukan. Belanja puas dan terlindungi bersama Alfamart dan Dettol. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas TV. Breaking News Kompas TV terkait dengan dampak erupsi Gunung Semeru yang terjadi kemarin. Saudara Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meninjau lokasi yang terdampak erupsi Gunung Semeru di Kampung Renteng, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Khofifah menyebut Pemprov Jawa Timur akan mengirimkan tim untuk mempercepat evakuasi dan pemulihan kondisi permukiman warga. Diketahui sebanyak 112 unit gardu listrik di Kampung Renteng rusak sehingga aktivitas warga maupun petugas pencarian mengalami kendala. Kampung Renteng merupakan salah satu wilayah terparah yang terdampak abu vulkanik akibat erupsi Gunung Semeru. Hingga Minggu siang, proses percepatan perbaikan gardu telah menyelesaikan 30 gardu dan perbaikan akan dilanjutkan untuk 82 gardu lainnya. Ini kan tanggap darurat. Saya mengkoordinasikan dengan GMPLN karena memang ada 112 gardu baik di Candipuro maupun di Pronojiwo yang terdampak. Nah, dari 112 gardu itu 30 sudah selesai sampai dini hari tadi. Insya Allah hari ini kalau misalnya suasana sudah cukup kondusif bagi tim dari PLN untuk turun, 82 gardu yang lainnya itu akan dimaksimalkan. Ini menjadi bagian penting akses elektrifikasi bagi daerah terdampak supaya proses evakuasi bisa dilakukan lebih komprehensif. Kalau misalnya tidak ada akses listrik kan evakuasi agak susah dilakukan pada malam hari. Jadi ini sebetulnya sudah terkonfirmasi, saya berkoordinasi termasuk diantaranya adalah BBM di titik-titik di mana ada SPBU jangan ada yang kekurangan. Untuk mengetahui kondisi terkini korban dampak erupsi Gunung Semeru, kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Babul Arifandi yang saat ini berada di RSUD Haryoto, Kabupaten Lumajang. Babul, apakah ada penambahan korban jiwa yang sudah teridentifikasi di sana, Babul? Ya, saudara, dapat kami laporkan dari kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Haryoto, Kabupaten Lumajang bahwa sampai detik ini ada 13 korban yang dilaporkan meninggal dunia akibat erupsi Gunung Semeru Sabtu sore kemarin. Dan dari belasan orang ini, sebagian besar sudah dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang. Ada 7 orang yang sudah teridentifikasi, sementara 4 orang masih Mr. X, belum diketahui identitasnya. Jadi total ada 11 orang, 11 jenazah yang sudah berada di Rumah Sakit Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang. Jenazah ini termasuk 2 orang yang meninggal saat menjalani perawatan di ruang ICU. Hilang. Ya, Babul, untuk proses identifikasi ini apakah pihak kepolisian sudah berada di sana untuk proses pengumpulan data yang dibutuhkan terkait dengan identifikasi, Babul? Ya, benar sekali. Tepat sekitar 30 menit yang lalu, tim DCI Polda Jawa Timur sudah mendatangi kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang. Tim DCI ini bekerja sama dengan sejumlah tenaga medis dari Rumah Sakit Bayangkara di Lumajang dan juga bantuan dari tim medis Rumah Sakit Bayangkara dari Kabupaten Nganjuk. Ada beberapa hal yang ingin digali oleh petugas terkait dengan proses identifikasi dari jenazah yang sudah berada di kamar jenazah. Yang paling penting adalah mengidentifikasi Mr. X, 4 orang jenazah Mr. X ini akan digali postmortem maupun antemortemnya agar diketahui dari mana saja dan apa jenis kelamin dari 4 jenazah yang statusnya masih Mr. X. Sementara 7 jenazah yang sudah diketahui identitasnya ini nanti akan dikirim ke rumah duka tentunya setelah berkoordinasi dengan pihak keluarga.
Dan saat ini proses identifikasi keempat jenazah yang masih misteri masih dilakukan oleh tim DCI Polda Jawa Timur bekerjasama dengan medis dari Rumah Sakit Bayangkara Lumajang. Hilang. Babul, data postmortem ini bisa diperoleh dari pihak keluarga. Apakah sudah disampaikan oleh pihak keluarga di sana, di Rumah Sakit Haryoto? Ya, memang sejak tadi malam sejumlah anggota keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya sudah ke kamar jenazah dan juga sudah ke rumah sakit untuk mengecek apakah korban-korban yang dibawa ke rumah sakit ini memang anggota keluarga atau bukan. Dan hasilnya dari belasan korban yang dibawa ke rumah sakit ini, 7 jenazah sudah teridentifikasi, kemudian 4 jenazah masih misteri. Ke-7 jenazah yang sudah teridentifikasi ini seluruhnya berasal dari desa Cipiturang, tepatnya dari dusun Curah Kobokan yang memang merupakan salah satu titik terparah akibat erupsi Gunung Semeru. Dan selain 11 orang ini, saudara, 2 orang jenazah sudah dibawa ke rumah duka oleh keluarga masing-masing. Dan ketika ditemukan, ketika proses evakuasi berlangsung, ada proses pengecekan dari pihak keluarga dan dari pihak keluarga meyakini bahwa 2 orang yang sudah meninggal ini merupakan anggota keluarganya, sehingga mereka meminta kepada petugas untuk tidak usah dibawa ke kamar jenazah, melainkan dibawa langsung ke rumah duka untuk disemayamkan. Hilang. Sejauh ini ada 13 korban jiwa yang sudah terdata di RSUD Haryoto. Lalu bagaimana dengan kondisi korban dampak erupsi yang dalam keadaan luka? Babul, seperti apa kondisinya saat ini? Ya, informasi yang kami himpun dari pihak rumah sakit bahwa di Rumah Sakit Haryoto Malang ada 6 orang yang masih menjalani perawatan, di mana 3 orang dioperasi karena mengalami luka bakar yang cukup serius, sementara 3 orang lain mengalami luka bakar tidak sampai 30% dan saat ini masih menjalani perawatan secara intensif. Selain itu, ada juga sebagian korban yang dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, kemudian ada juga yang dirawat secara intensif di Rumah Sakit Pasirian Lumajang, dan bagi korban yang hanya mengalami luka-luka ringan, luka bakar yang tidak sampai 10%, ini menjalani perawatan di puskesmas masing-masing di 2 kecamatan, yakni di Puskesmas Candipuro, kemudian juga di Puskesmas Pronojiwo. Dan diperkirakan mereka sudah bisa beraktivitas normal jika dalam beberapa hari ke depan mendapatkan perawatan yang intensif dari tim medis. Sejauh ini tidak ada kendala yang ditemui oleh tim medis untuk menangani para pasien yang menjadi korban dari erupsi Gunung Semeru. Hilang. Ya, terima kasih jurnalis Kompas TV Babul Arifandi dari RSUD Haryoto. Kami akan kembali tanyakan update terkini kondisi di sana kepada Anda nanti, Babul. Tadi Babul mengatakan sudah ada 13 korban jiwa dan 7 orang yang sudah teridentifikasi dan 4 orang yang belum teridentifikasi terkait dengan korban jiwa dampak erupsi di Gunung Semeru yang terjadi kemarin. Saudara, breaking news Kompas TV terkait dengan dampak erupsi Gunung Semeru akan kembali usai jeda. Mojo, stamina, ambition, passion, style, talent, charm, and charisma. 7 essential herbs to support your stamina. Herbal Mojo. Panas dalam, minum cap kaki 3. Ingat, cap kaki 3 yang gambarnya cap kaki 3. Jangan salah pilih. Larutan ya cap kaki 3. Walau di rumah aja, tetap harus aktif dan produktif. Kalau nyeri otot, counter pain aja. Tetap aktif, produktif, dan eksis. Untuk masalah otot sehari-hari, cukup oleskan Counter Pain. Langsung meresap, hangatnya tahan lama. Counter Pain membantu meredakan nyeri otot. Bola Deli, tepung beras yang Bola Deli, lembut putih wangi alami, tepung ketan pasti Bola Deli. Bola Deli.
Ma, dari tadi Papa lihat, Mama cuci tangan terus. Iya dong, Pak. Karena ini Kitchen Towel Morning Whistle by Terry Palmer dari Alfamidi. Bahannya lembut banget di tangan, daya serapnya tinggi, dan warnanya tuh cantik banget. Belanja 75.000 di Alfamidi dan ada produk promo mailer. Terus dapet deh harga spesial kitchen towelnya. Sarangin, Alfamidi. Masker dan vaksin mengikat janji, janji setia, setia abadi. Oh, masker, vaksin, kau buat sejati. Ayo masker, ayo vaksin, tiada yang dapat merenggut sehatmu. Warming up dan cooling down penting untuk menghindari risiko kram dan nyeri otot setelah berolahraga. Jaga kesehatan dengan berolahraga, jaga tubuh tetap fit. Salah satu cara counter penyebaran virus di rumah aja. Tapi kebugaran tubuh tetap dijaga, olahraga jalan terus. Kalau nyeri otot, counter pena aja. Yes! Tunjukkan kekuatan dari dalam untuk gapai kuat. Beli Biskuat dan menangkan kesempatan untuk latihan bersamaku. Bintang Garuda di Biskuat Academy. Tahu gak sih, bekas botol plastik jenis PET ini nantinya bisa berubah menjadi barang baru lagi. Seperti bantal air ini, inilah konsep ekonomi sirkular. Konsep daur ulang plastik berbasis ekonomi sirkular dimulai dari penggunaan plastik dari konsumen, pengumpulan dan pemilahan sampah plastik lalu diproduksi menjadi barang baru. Prosesnya, plastik PET dikumpulkan melalui jasa online, pemulung, dan pengepul dari lingkungan. Lalu dibeli oleh pabrik daur ulang, akan diolah menjadi bahan baku dan barang jadi baru, seperti dakron, baju olahraga, dan juga karpet. Sudah jelas kan? Kemasan plastik PET memberi banyak benefit lain untuk menggerakkan roda perekonomian negara. Untuk membantu menyukseskan gerakan ekonomi sirkular, kita, masyarakat Indonesia, harus memulai pilih sampah dari rumah sekarang juga. Corona gentayangan. Walau sudah pakai masker, cuci tangan, vaksin, saatnya minum Aspin. Aspin, multivitamin yang komplit. Cukup 1 tablet. Meningkatkan sistem imun tubuh. Minum Aspin. Minum Aspin. Aspin. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV terkait dengan erupsi dan juga dampak erupsi Gunung Semeru yang terjadi kemarin. Kementerian Perhubungan terus memantau dampak erupsi Gunung Semeru terhadap operasional penerbangan di Indonesia. Hingga Minggu siang, sejumlah penerbangan dari dan menuju Jawa Timur terpantau normal. Dari pantauan terkini di Bandara Soekarno-Hatta, tidak ada pembatalan penerbangan dari dan menuju Surabaya dan Malang, Jawa Timur. Semua penerbangan masih terdaftar sesuai jadwal. Aktivitas bandara pun terpantau normal. Namun langkah antisipasi juga disiapkan jika sewaktu-waktu abu dari erupsi Gunung Semeru mengarah ke barat Indonesia, termasuk ke area Jakarta. Sehubungan dengan letusan Gunung Semeru di Jawa Timur, pihak Airnav Indonesia sebagai penyedia layanan navigasi penerbangan di Indonesia telah menerbitkan STEM atau notifikasi kepada seluruh pemangku kepentingan penerbangan agar waspada terhadap dampak abu dari letusan Gunung Semeru ini. Namun demikian, hingga saat ini, operasional bandara dan penerbangan pada umumnya tidak mengalami gangguan dan masih berjalan seperti biasa.
Kami akan terus memonitor perkembangan dari kondisi Gunung Semeru ini untuk dapat kami sesuaikan dengan jalannya operasional bandara maupun penerbangan pada umumnya. Saudara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau lokasi yang terdampak erupsi Gunung Semeru di Kampung Renteng, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Khofifah menyebut Pemprov Jawa Timur akan mengirimkan tim untuk mempercepat evakuasi dan pemulihan kondisi permukiman warga. Diketahui sebanyak 112 unit gardu listrik di Kampung Renteng rusak, sehingga aktivitas warga maupun petugas pencarian mengalami kendala. Kampung Renteng merupakan salah satu wilayah terparah yang terdampak abu vulkanik akibat erupsi Gunung Semeru. Hingga Minggu siang, proses percepatan perbaikan gardu telah menyelesaikan 30 gardu dan perbaikan akan dilanjutkan untuk 82 gardu lainnya. Ini kan tanggap darurat. Saya mengkoordinasikan dengan GMPLN karena memang ada 112 gardu baik di Candipuro maupun di Pronojiwo yang terdampak. Nah, dari 112 gardu itu 30 sudah selesai sampai dini hari tadi. Insya Allah hari ini kalau misalnya suasana sudah cukup kondusif bagi tim dari PLN untuk turun, 82 gardu yang lainnya itu akan dimaksimalkan. Ini menjadi bagian penting akses elektrifikasi bagi daerah terdampak supaya proses evakuasi bisa dilakukan lebih komprehensif. Kalau misalnya tidak ada akses listrik kan evakuasi agak susah dilakukan pada malam hari. Jadi ini sebetulnya sudah terkonfirmasi, saya berkoordinasi termasuk diantaranya adalah BBM di titik-titik di mana ada SPBU jangan ada yang kekurangan. Saudara, bantuan bagi korban erupsi Gunung Semeru terus disalurkan oleh sejumlah sukarelawan. Dari Desa Sumberwuluh, kita terhubung dengan Komandan Basnas Tanggap Bencana Kabupaten Lumajang, Darwan Darussalam. Selamat siang, Mas Darwan. Selamat siang. Dengan Ihsan dari Kompas TV, Mas Darwan. Mas Darwan, saat ini posisi Anda di mana dan bagaimana kondisi warga terdampak erupsi di sana, Mas Darwan? Siap, kami informasikan bahwasannya posisi kita berada di Balai Desa Sumberwuluh. Di sini masih terdapat beberapa penyintas yang tadi malam sempat melakukan pengungsian di Balai Desa. Ada 4 ruangan dan aula pendopo Balai Desa kita gunakan untuk pengungsi atau penyintas. Untuk saat ini penyintas sudah mulai berdatangan lagi karena mendengar informasi bahwasannya ada APG. Ada APG di aliran Gunung Semeru. Hingga saat ini memang masih terjadi hujan abu dari ukuran sedang sampai ukuran ringan. Demikian. APG awan panas guguran ya, Mas Darwan ya? Siap, awan panas guguran. Itu terjadi kapan, Mas? Terjadi per tadi siang. Sekitar pukul berapa? Sekitar pukul 10.15. 10:15 menit. Siap. Lokasinya di mana, Mas Darwan? Untuk lokasi APG itu di puncak Gunung Semeru. Oke. Artinya jauh dan belum sampai ke daerah permukiman di bawah ya, Mas ya? Kalau dibilang untuk alirannya belum sampai ke pemukiman warga, tapi untuk abunya sudah nyampe di beberapa kecamatan di bawah di bawah Gunung Semeru itu sendiri. Untuk di Desa Sumberwuluh sendiri, apakah sampai ke desa, Mas? Iya, untuk abunya itu sampai ke desa. Dan ini sudah terpantau penyintas sudah mulai berdatangan kembali di Balai Desa. Dari pantauan Anda kira-kira sudah berapa total penyintas ataupun korban ataupun pengungsi yang berada di sana, Mas Darwan? Kalau untuk pengungsi sampai per tadi malam totalnya dari jumlah berdasarkan jiwa itu 10.724 orang. Jumlah pengungsi sampai tadi malam itu jumlah laki-laki sekitar 80 orang, jumlah perempuan 75 orang, lansianya 35 orang, anak-anak 30 orang.
10.000 Mas, tadi Anda mengatakan 10.000 pengungsi. 10.000 jiwa. Oke, 10.724 kami ulang kembali. Ya, 10.724 orang itu jiwa. Terus kemudian kalau untuk jumlah berdasarkan KK di beberapa dusun itu total keseluruhan 5.205. Oke, Mas Darwan, saat ini 10.724 pengungsi ini berada di berapa tempat pengungsian? Ya, berdasarkan pantauan kami itu ada 4 titik pengungsian yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Terus kemudian beberapa warga sudah melakukan evakuasi mandiri di saudara-saudara terjauh. Bahkan juga terdekat yang areanya tidak mengalami dampak dari erupsi itu sendiri. Oke, untuk kondisi warga yang berada di 4 titik yang disiapkan oleh pemerintah, seperti apa kondisinya Mas Darwan? Ya, kondisi warga alhamdulillah sampai hari ini terpantau sehat, baik-baik saja. Memang ada dampak karena abu itu masih dirasakan baik di jalan maupun di beberapa tempat yang kita tempati. Jadi memungkinkan sekali itu menjadi sebuah untuk dikhawatirkan menjadi ISPA. Maka ada beberapa tim medis yang sudah disiap-siagakan, termasuk tim rescue-nya sudah kita siapkan juga. Ya, untuk Anda dari Basnas sendiri, apa yang sudah dilakukan oleh pihak Basnas di sana, Mas Darwan? Siap, kalau dari pihak Basnas atau Basnas Tanggap Bencana sendiri, yang pertama kita sudah melakukan reaksi cepat untuk rescue, dan hari ini kita juga ikut andil bersama teman-teman relawan lain dan TRC yang sudah ada untuk evakuasi jenazah yang di beberapa titik. Sudah dievakuasi dan diarahkan ke Rumah Sakit Bayangkara Kabupaten Lumajang. Untuk selanjutnya, tim Basnas sendiri juga membuka yang namanya dapur air sekaligus layanan kesehatan. Sejauh ini masih ada proses evakuasi, Mas, yang dilakukan oleh pihak Basnas di sana? Siap. Untuk evakuasi berdasarkan informasi dari PIC Kabupaten, kita sementara berhenti dulu karena kondisi kurang memungkinkan. Mengingat di atas masih terjadi guguran awan panas. Oh, saat ini masih terjadi guguran awan panas? Masih terjadi hujan abu. Jadi seluruh pasukan maupun tim rescue TRC itu standby di pos masing-masing. Sambil memantau kondisi penyintas di posnya masing-masing. Dari laporan yang diterima lewat tim Anda, apakah proses evakuasi ini dihentikan secara keseluruhan oleh semua pihak yang berada di sana, Mas Darwan? Ya, betul. Dihentikan sementara atau standby. Pasukan di standby-kan karena kondisi yang sangat kurang memungkinkan. Untuk cuaca sendiri, pantauan Anda seperti apa, Mas, di Desa Sumberwulu ataupun titik evakuasi di sana? Ya, untuk saat ini cuaca mendung. Terpantau mendung. Ada sedikit abu yang tampak. Oke, Mas Darwan, tadi Anda mengatakan ada 10.724 pengungsi yang tersebar di 4 titik ataupun di rumah kerabat mereka. Apa kebutuhan yang paling dibutuhkan saat ini, yang paling mendesak dibutuhkan oleh para pengungsi? Ya, untuk sementara berdasarkan dari tim logistik itu salah satunya adalah tim kesehatan untuk kebutuhan ISPA dan oksigen. Untuk kebutuhan lain-lain itu air bersih, terus kemudian pembalut sama susu untuk bayi dan balita. Termasuk gizi-gizi untuk anak-anak, makanan yang bergizi untuk anak-anak. Demikian informasinya. Untuk kebutuhan penanganan ISPA ini apa saja, Mas, tadi yang dibutuhkan? Apakah juga terkait dengan masker untuk pencegahan terkait abu vulkanik? Ya, salah satunya masker, kemudian oksigen yang disediakan, terus kemudian obat-obatan yang terkait dengan ISPA, begitu. Oke, sejauh ini apakah bantuan yang
masuk sudah bisa disalurkan, Mas, kepada pihak ataupun pengungsi yang berada di sana? Siap, untuk bantuan memang terus mengalir datang dan sudah tersampaikan ke penyintas. Cuma kita masih ada yang datang terus-menerus, itu informasi. Untuk warga ataupun masyarakat yang ingin memberikan bantuan, kemana harus menghubungi, Mas? Siap, untuk menghubungi warga yang mau melakukan donasi ataupun melakukan pengiriman bantuan bisa langsung menghubungi posko Indo atau posko-posko yang sudah ada di titik-titik tertentu. Bisa dicarikan informasi-informasi di posko Indo. Oke, Mas Darwan tadi ada mengatakan desa Sumberwulu juga terdampak ya abu vulkanik yang terjadi pada siang tadi atau sekitar pukul 10:15. Lalu apa upaya yang dilakukan oleh tim di sana? Apakah akan ada rencana untuk memindahkan para pengungsi ini agar tidak terkena abu vulkanik, Mas? Siap. Dari tim rescue yang ada di seputaran aliran das lava atau aliran das yang ada itu dihimbau warga yang sekitar untuk melakukan evakuasi mandiri. Tim sendiri juga menyampaikan menghimbau warga yang berdatangan untuk menjauhi aliran das tersebut. Tidak lupa masih menggunakan masker. Itu himbauannya. Mas Darwan, dari informasi yang Anda terima di sana, apakah masih ada warga yang bertahan ataupun masih memaksa untuk bertahan di rumahnya yang letaknya lebih dekat dengan lokasi erupsi, Mas? Siap, kalau untuk yang dekat dengan aliran erupsi itu sudah dievakuasi atau sudah melakukan evakuasi mandiri. Bahkan sudah ada penjemputan evakuasi di posko-posko induk. Untuk sisanya itu masih ada terpantau 1-2 rumah yang masih ditempati karena masih ada ternak. Ini masih dilakukan koordinasi lanjutan untuk mengevakuasi ternak atau bagaimana ini masih akan dilakukan koordinasi lebih lanjut. Baik, terima kasih informasinya kepada Breaking News Kompas TV, Komandan Basnas Tanggap Bencana Kabupaten Lumajang, Darwan Darussalam. Nanti kami akan tanya lagi terkait dengan informasi terkini di sana dari Anda, Mas Darwan. Saudara, Breaking News Kompas TV terkait dengan erupsi Gunung Semeru dan dampaknya akan kembali usai jeda. Mojo dengan 7 Essential Herbs, jahe merah, pasak bumi, cabai Jawa, maka, burmoceng, tribulus, ginseng, bantu jaga daya tahan tubuh dan stamina pria. Herba Mojo. Panas dalam, minum cap kaki 3. Ingat cap kaki 3 yang gambarnya cap kaki 3. Jangan salah pilih, larutan ya cap kaki 3. Ultraflu, flu reda, lega rasanya. Walau di rumah aja, tetap harus aktif dan produktif. Kalau nyeri otot, counter pain aja. Tetap aktif, produktif, dan eksis. Untuk masalah otot sehari-hari, cukup oleskan Counter Pain. Langsung meresap, hangatnya tahan lama. Counter Pain membantu meredakan nyeri otot. Baru, Barista Special Blend by Top Coffee. Paduan kopinya lebih strong. Beli 2, ekstra 1. Barista Special Blend by Top Coffee. Diteguk nikmat, enaknya no debat. Buktiin sendiri. Beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. Halo Indonesia, pengen keliling dunia cuma tambah 30.000? Ikut bareng Limo Pizza. Baru, Flavors of the World.
Jelajahi rasa dunia lewat 5 pilihan topping. Selalu lebih seru. Terima kasih sudah keliling dunia bareng Limo Pizza. Di setiap pilihan pasti ada tantangan, tapi aku siap hadapi karena ini jalan yang kupilih. The Face Wash dengan formulasi halal dan teknologi Hydro Balance. Bersihkan wajah tanpa membuat kulit jadi kering. Wajah bersih, pikiran jernih. Siap hadapi jalan yang kupilih. Jadinya kayak gini deh. Mau kemana saya? Mau buang sampah, Ma. Stop! Sekarang, budaya membuang sampah pada tempatnya enggak cukup. Kita juga harus punya kebiasaan memilah sampah. Gini nih caranya. Siapkan kardus dan spidol, tulis di masing-masing kardus jenis sampah. Sampah organik, kertas, metal, PET, dan sampah plastik lainnya. Lalu pilah deh. Plastik seperti PET lebih mudah didaur ulang untuk kebersihan lingkungan. Nah, hal sederhana yang dimulai dari diri sendiri ini akan memberi dampak besar bagi pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik PET, karena setelah didaur ulang akan menghasilkan dakron, bahan bangku karpet, bahan konstruksi jalan tol, dan sebagainya. Gimana? Gak ribet kan? Enggak dong. Saya Dian Sastrowardoyo. Saya bergabung dalam misi Detol untuk Indonesia yang lebih sehat. Lakukan 3 kebiasaan sehat. Cuci tangan pakai Detol. Tak lupa mandi setelah aktivitas agar terhindar dari kuman. Bersihkan dan disinfeksi rumah agar keluarga sehat terlindung. Detol. Bersama kita lakukan 3 kebiasaan sehat agar keluarga sehat, Indonesia kuat. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move. Terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV terkait dengan erupsi dan dampak erupsi di Gunung Semeru yang terjadi kemarin. Tadi ada informasi terkini dari jurnalis Kompas TV, Babul Arifandi, yang berada di RSUD Haryoto Kabupaten Lumajang. Tadi Babul menyampaikan sudah ada 7 jenazah ataupun korban jiwa yang teridentifikasi oleh pihak rumah sakit ataupun pihak keluarga, dan juga ada 4 sisanya yang belum teridentifikasi dan saat ini masih dalam proses identifikasi yang dilakukan oleh tim DVI Polda Jawa Timur, saudara. Dan juga ada informasi dari sukarelawan Basnas Tanggap Bencana Kabupaten Lumajang yang mengatakan saat ini masih ada 10.724 pengungsi yang tersebar di 4 titik pengungsian di Desa Sumberwuluh, Kabupaten Lumajang. Saudara, tadi Mirzam Abdurrahman, vulkanolog Institut Teknologi Bandung, menyebut bahwa seluruh masyarakat Indonesia harus belajar mengenai kesiapsiagaan bencana. Dan hal ini harus terus dilakukan berulang dan bersinergi dengan pemerintah. Iya, edukasi yang pertama adalah bagaimana kemudian masyarakat itu bisa membaca hasil kajian yang sudah dibuat oleh ini yang berwenang. Edukasi yang kedua adalah kemudian bagaimana masyarakat juga menjadi bagian masyarakat yang tangguh bencana. Mereka bisa melakukan self mitigation, melihat tanda-tanda alam, itu pun tidak semua. Tapi saya pikir orang-orang yang tinggal dari gunung api itu mempunyai cara, dan mereka itu ajarkan turun-menurun kepada anak-anak mereka. Nah, kemudian bersinergi antara keduanya, kita juga menyiapkan infrastruktur kalau misalkan terjadi bencana, di mana daerah-daerah yang harus kita kunjungi, seperti latihan rutin itu menjadi penting, gitu ya. Kalau misalkan alarm berbunyi 1 kali atau kentongan sekali, itu artinya ada gempa bumi, kita harus berkumpul di mana. Semakin sering dilatih, maka akan semakin terbiasa, maka ketika ini kejadian terjadi, maka kita sudah tahu apa yang harus dilakukan. Mungkin integrasi dari 3 komponen tadi. Jadi pemangku kebijakan, masyarakat, kemudian kombinasi keduanya. Saudara, Mirzam Abdurrahman, vulkanolog Institut Teknologi Bandung, juga menambahkan bahwa harusnya erupsi yang pernah terjadi sebelumnya bisa jadi bahan pelajaran, termasuk dengan pembelajaran membaca informasi mengenai tanda-tanda bencana yang dikeluarkan oleh institusi.
Semeru mengajarkan kita satu hal gitu, bahwa kalau itu dalam keadaan normal, maka timing yang kita prediksi adalah kita punya waktu yang cukup lama dan sebagainya. Tetapi ketika kemudian dua komponen berinteraksi, salah satunya adalah faktor cuaca, di mana proses hujan ini kemudian mempengaruhi, mempercepat, menghilang atau membuka tutup dari gunung apinya, maka waktu letusan itu menjadi datang lebih cepat gitu ya. Itu hal yang kemudian harus kita pelajari. Jadi masyarakat belajar dari pengalaman terdahulu bahwa dahulu dengan kegempaan dan lain-lain. Tanpa itu kemudian masyarakat menganggap ini kemudian gunung api dalam keadaan aman. Tapi sebenarnya Semeru tidak demikian untuk kali ini. Volume yang dikeluarkannya sedikit sehingga getaran tidak terasa. Getaran yang tidak sedikit dan tidak terasa ini kemudian juga tingkat kesiagaan itu dinaikkan perlahan sesuai dengan ini. Tapi lagi-lagi kombinasi cuaca ini kemudian menjadi sesuatu yang baru, harus kita pelajari bahwa ini bisa menjadi suatu proses yang mempercepat. Nah ini yang saya pikir proses edukasi menjadi penting di sini gitu, proses pembelajaran dari waktu ke waktu. Proses edukasi terkait apa, Mas Mirzam? Proses edukasi terkait dua hal gitu ya. Satu, bahwa kita tidak ada satu model gunung api pun yang kemudian bisa dipakai di gunung api yang lain. Gunung api meminta kita begitu dinamis belajar dari satu erupsi ke erupsi yang lainnya, termasuk dalam kasus Semeru. Yang kedua, termasuk adalah edukasi berkaitan dengan informasi yang disediakan oleh suatu institusi. Ya. Informasi yang baik kemudian sudah cukup valid pun, kemudian kalau kemudian tidak bisa nyampe kepada penggunanya karena misalkan jaringan internet tidak semua terhubung dengan media sosial, ini menjadi kendala. Atau yang lain adalah mereka kemudian tidak bisa menerjemahkan ini gitu ya. Nah ini adalah peranan di mana kita kemudian harus membantu menerjemahkan bahwa tanda-tanda alam, kemudian tanda-tanda secara ilmiah pun harus bisa kita gabungkan. Ya, tepat sekali Mas Mirzam. Tidak bisa menerjemahkan, itu dia. Karena mungkin masyarakat awam di sana tadi juga sempat disebutkan, Anda menyebut melihat juga ada kultur-kultur untuk melihat faktor alam gempa misalkan yang memang sangat terasa begitu ya. Tapi disinilah kita sebenarnya harus bertumpu kepada pemerintah, kepada tim PVMBG juga dan lain-lainnya begitu ya, untuk memberikan informasi secepat mungkin untuk mengevakuasi dan memberikan peringatan dini. Kalau Anda lihat, apakah faktor yang berpengaruh di sini hanya faktor cuaca saja, faktor gabungan tadi yang menyebabkan bahwa erupsinya lebih cepat, atau memang ada sesuatu yang memang harusnya ini lebih didorong, bukan hanya diberi peringatan dini, tapi harusnya lebih didorong, kan ini sesuatu yang baru begitu, Mas Mirzam. Kita evakuasi. Saya sepakat nih, bahwa Semeru itu mengajarkan sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda. Selain kecepatan data yang harus didorong sedemikian rupa, ada satu lagi faktor adalah merubah posisi kita. Untuk masyarakat yang tinggal di gunung api itu, yang tadi dari objek penerima informasi, dari objek yang kemudian bisa menerjemahkan informasi dan ikut melakukan self mitigation. Jadi tanda-tanda alam itu bisa dikenal lebih banyak dari pengalaman Semeru sekarang. Nah ini penting, karena kalau kemudian masyarakat hanya menunggu informasi, kemudian mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk pertama kali gitu ya, ini akan sulit, ini akan membebani, dan bukan membebani, mohon maaf ya, ini akan menjadi kejadian yang terus berulang. Tapi dengan belajar kemudian mengenali tanda-tanda yang baru, ini harapannya mitigasi ini berjalan akan ke arah yang lebih baik dan banyak kemudian yang bisa diselamatkan dari sini. Saudara, erupsi Gunung Semeru membuat sejumlah rumah warga rusak parah dan tertutup abu vulkanik Gunung Semeru. Untuk itu warga yang rumahnya terdampak erupsi untuk sementara tinggal di tempat pengungsian, salah satunya di masjid. Puluhan warga terdampak erupsi Gunung Semeru ini memilih untuk mengungsi di masjid yang berada di Desa Supiturang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Warga yang sebagian besar rumahnya rusak parah ini mengungsi di masjid sejak Sabtu malam atau saat Gunung Semeru erupsi. Salah satu warga yang mengungsi menyebut saat kejadian tidak sempat membawa barang berharga apapun dari rumah karena yang terpenting keluarganya berada di tempat aman. Ini mulai kapan tinggal di sini? Ngungsi di sini, Pak? Tadi malam, Pak. Kemarin sore. Kemarin sore. Kejadiannya di jam 2:30. Ya. Kondisinya gimana, Pak? Jujur Mas, sudah tidak ada harapan lagi. Makanya pakaian apa itu tidak ada, ya. Habis sudah. Ya hewan ternak, ya lihat sendiri nanti kalau habis jadi. Ini lampu juga tidak ada yang jembatan perak putus, tidak ada, sudah. Saudara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau lokasi yang terdampak erupsi Gunung Semeru di Kampung Renteng, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur.
Hovifah menyebut Pemprov Jatim akan mengirimkan tim untuk mempercepat evakuasi dan pemulihan kondisi permukiman warga. Diketahui sebanyak 112 unit gardu listrik di Kampung Renteng rusak sehingga aktivitas warga maupun petugas pencarian mengalami kendala. Kampung Renteng merupakan salah satu wilayah terparah yang terdampak abu vulkanik akibat erupsi Gunung Semeru. Hingga Minggu siang, proses percepatan perbaikan gardu telah menyelesaikan 30 gardu dan perbaikan akan dilanjutkan untuk 82 gardu lainnya. Ini kan tanggap darurat. Saya mengkoordinasikan dengan GMPLN karena memang ada 112 gardu baik di Candipuro maupun di Pronojiwo yang terdampak. Nah, dari 112 gardu itu 30 sudah selesai sampai dini hari tadi. Insya Allah hari ini kalau misalnya suasana sudah cukup kondusif bagi tim dari PLN untuk turun, 82 gardu yang lainnya itu akan dimaksimalkan. Ini menjadi bagian penting akses elektrifikasi bagi daerah terdampak supaya proses evakuasi bisa dilakukan lebih komprehensif. Kalau misalnya tidak ada akses listrik kan evakuasi agak susah dilakukan pada malam hari. Jadi ini sebetulnya sudah terkonfirmasi, saya berkoordinasi termasuk diantaranya adalah BBM di titik-titik di mana ada SPBU jangan ada yang kekurangan. Saudara, kita akan menuju lokasi posko bantuan di Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang untuk menanyakan kondisi terkini di sana kepada jurnalis Kompas TV Via Irmar. Via. Ya, Iksan. Via, kami ingin memverifikasi lagi, tadi ada pernyataan dari Komandan Basnas Tanggap Bencana Kabupaten Lumajang mengatakan ada 10.000. Ia tadi ia berada di Sumberwulu juga. Dia mengatakan ada 10.724 pengungsi yang tersebar di 4 titik. Apakah dari informasi yang Anda terima memang ada sekitar 10.000 lebih pengungsi yang saat ini berada di sana, Via? Ya, Iksan dan juga saudara, bahwa hingga saat ini data sementara yang kami terima untuk di Kecamatan Candipuro sendiri, total jumlah orang atau warga terdampak erupsi Gunung Semeru ada sekitar 409 orang, di mana ke-409 orang tersebut tersebar di sejumlah posko yang telah disediakan, diantaranya di Desa Sumberwulu sendiri, kemudian juga di Desa Penanggal, lalu ada juga di posko bantuan yang atau posko pengungsian yang berada di Dusun Kampung Renteng, Desa Sumberwulu, lalu kemudian juga ada posko pengungsian yang berada di Dusun Kajar Kuning yang juga berada di Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro. Selain itu juga sejumlah sekolah dasar dan juga sekolah menengah pertama juga dijadikan sebagai posko pengungsian bagi warga terdampak erupsi Gunung Semeru. Khusus untuk Desa Sumberwulu sendiri, saudara, bahwa hingga saat ini total pengungsi yang titik posko pengungsian diantaranya ada 80 orang yang merupakan laki-laki, 75 orang yang merupakan perempuan, 35 orang merupakan lansia, kemudian yang terakhir yaitu 30 yang merupakan anak-anak. Dan baru saja Iksan dan saudara, saya mendapatkan informasi bahwa rencananya Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa rencananya akan mengunjungi posko bantuan dan dapur umum yang berada di Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Hal ini terlihat dari sejumlah persiapan yang tengah dilakukan oleh para petugas TNI di posko bantuan ini. Bahkan tadi juga saya melihat ada sejumlah rekan-rekan media yang mulai berdatangan untuk menantikan kedatangan dari Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. Tadi juga saya coba melihat persiapan di sejumlah tenda, baik itu tenda dari BNPB, kemudian dari Kementerian Sosial, Dinas Kesehatan, dan juga tenda dari TNI yang ada di sini, bahwa mereka masih melakukan persiapan, khususnya
tenda dapur umum dari Kementerian Sosial, di mana tadi saya melihat belum ada aktivitas apapun, hanya sejumlah petugas yang mulai menata dan juga menyusun peralatan masak untuk bisa digunakan dalam dapur umum dan bisa mendistribusikan makanan kepada warga terdampak erupsi Gunung Semeru. Kemudian selain itu juga saya melihat ada sejumlah warga yang dibawa ke posko kesehatan milik Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Tadi saya melihat ada 3 lansia, di mana 1 lansia harus dirujuk ke rumah sakit terdekat karena jatuh. Kemudian 2 lansia diantaranya mereka terpisah dari keluarganya yang mengungsi di tempat pengungsian yang lain. Dan kami akan menunjukkan lokasi terkini di lokasi posko bantuan dan juga dapur umum yang berada di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro. Bahwa saat ini terlihat di depan layar kaca Anda, saudara, bahwa bantuan terus berdatangan dari berbagai elemen masyarakat, dari sejumlah relawan dari berbagai instansi, di mana terlihat bahwa ini merupakan gambar terbaru yang Anda lihat di posko bantuan dan juga dapur umum yang berada di Desa Sumberwuluh. Kita bisa melihat bahwa bantuan berupa kebutuhan pokok seperti beras, kemudian juga ada air mineral, mie instan, tadi juga saya melihat ada selimut, sandal, dan juga pakaian layak pakai yang rencananya akan didistribusikan kepada warga terdampak erupsi Gunung Semeru. Dan saat ini sudah mulai memasuki jam makan siang. Tadi saya melihat ada sejumlah pengungsi yang mulai berdatangan ke posko bantuan ini untuk mendapatkan bahan-bahan kebutuhan pokok untuk diolah dan kemudian dijadikan makan siang mereka. Seperti tadi juga saya melihat ada mie instan, air mineral, telur, dan juga beras yang mulai didistribusikan ke warga terdampak erupsi Gunung Semeru. Ada 2 opsi distribusi bantuan di sini. Yang pertama, di mana warga bisa langsung datang ke posko bantuan di Desa Sumberwuluh. Opsi yang kedua, petugas juga mulai melakukan distribusi ke beberapa titik pengungsian yang ada di wilayah Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro. Seperti itu, Iksan. Ya, terima kasih jurnalis Kompas TV via Irmar. Kami nanti masih akan menghubungi Anda untuk mengetahui kondisi terkini di posko bantuan di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro. Tadi Anda mengatakan akan ada kunjungan dari ataupun pantauan dari Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang saat ini masih menuju lokasi. Kami akan kembali tanyakan kepada Anda via Irma terkait dengan kondisi di Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro. Dan terima kasih untuk laporannya sejauh ini. Saudara, breaking news Kompas TV terkait dengan erupsi Gunung Semeru dan juga dampak erupsi yang terjadi kemarin akan kembali usai jeda. Baru, antangin habatus sauda dengan habatus sauda yang baik. Antangin habatus sauda, bantu pelihara daya tahan tubuh dan redakan gejala masuk angin. Antangin habatus sauda. Mah, dari tadi Papa lihat, Mama cuci tangan terus. Iya dong, Pak. Karena ini Kitchen Towel Morning Whistle by Terry Palmer dari Alfamidi. Bahannya lembut banget di tangan. Daya serapnya tinggi. Dan warnanya tuh cantik banget. Belanja 75.000 di Alfamidi dan ada produk promo mailer. Terus dapet deh harga spesial Kitchen Towel-nya. Sarangin. Alfamidi. Warming up dan cooling down penting untuk menghindari risiko kram dan nyeri otot setelah berolahraga. Jaga kesehatan dengan berolahraga, jaga tubuh tetap fit. Mau hangout? Jauh, boleh-boleh aja, asal tahu caranya, tahu batasnya. Kalau nyeri otot, kan terpen aja.
Mau kemana sayang? Mau buang sampah, Ma. Stop! Sekarang, budaya membuang sampah pada tempatnya enggak cukup. Kita juga harus punya kebiasaan memilah sampah. Gini nih caranya. Siapkan kardus dan spidol, tulis di masing-masing kardus jenis sampah. Sampah organik, kertas, metal, PET, dan sampah plastik lainnya. Lalu pilah deh. Plastik seperti PET lebih mudah didaur ulang untuk kebersihan lingkungan. Nah, hal sederhana yang dimulai dari diri sendiri ini akan memberi dampak besar bagi pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik PET, karena setelah didaur ulang akan menghasilkan dakron, bahan baku karpet, bahan konstruksi jalan tol, dan sebagainya. Gimana? Nggak ribet kan? Enggak dong. Baru, Barista Special Blend by Top Coffee. Paduan kopinya lebih strong. Beli 2, ekstra 1. Barista Special Blend by Top Coffee. Diteguk nikmat, enaknya no debat. Buktiin sendiri. Beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. Terhenti karena nyeri, semprotkan Salon Pas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salon Pas Jet Spray, let's move. Dua sejoli mencari cinta, cinta bersemi saat pandemi. Oh, masker dan vaksin mengikat janji, janji setia, setia abadi. Oh, masker, oh vaksin, kau duet sejati. Ayo masker, ayo vaksin, tiada yang dapat merenggut sehatmu. Oh masker, oh vaksin, kau duet sejati. Ayo masker, ayo vaksin, tiada yang dapat merenggut sehatmu. Terhenti karena nyeri, semprotkan Salon Pas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salon Pas Jet Spray, let's move. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV terkait erupsi yang terjadi di Gunung Semeru kemarin dan dampaknya hari ini. Saudara, sejauh ini sudah ada 7 korban jiwa yang teridentifikasi di Rumah Sakit Haryoto, dan tadi sudah ada informasi juga dari proses evakuasi yang disampaikan oleh Komandan Basnas Tanggap Bencana Kabupaten Lumajang yang mengatakan proses evakuasi sempat dihentikan sementara sekitar pukul 12 lewat 10 menit tadi karena kondisi cuaca dan kondisi cuaca yang tidak mendukung di titik evakuasi. Saudara, selain mengevakuasi warga yang terdampak erupsi Gunung Semeru, warga juga menyempatkan kembali ke rumah untuk menyelamatkan hewan ternak yang belum sempat dibawa saat terjadi erupsi. Warga Dusun Kamar dan Sumbersari, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, banyak yang kembali ke rumah masing-masing untuk membawa sejumlah kebutuhan yang tidak sempat terbawa saat terjadi erupsi Gunung Semeru Sabtu siang, termasuk mengevakuasi hewan ternak mereka ke tempat yang aman. Ini kemarin nggak sempat dibawa atau gimana? Iya nggak sempat Pak. Soalnya kita itu panik, mau kemana mau panik. Ini rencana mau dibawa pulang ke Supiturang. Kemarin pas kejadian sempat bawa apa aja Pak? Ya, yang bawa orangnya. Bawa orang saja. Bawa orangnya saja. Panik saat. Panik. Saudara, dalam wawancara kami sebelumnya dengan Yusuf Kala, Ketua Umum Palang Merah Indonesia, pihak PMI bergerak cepat mengirimkan sukarelawan dan peralatan logistik guna membantu para korban erupsi Gunung Semeru. Ya, info tentu sama apa yang di media, berapa orang yang mengungsi, hampir 2.000-an orang mengungsi, mungkin lebih dari itu sekarang.
kemudian yang meninggal lebih banyak lagi daripada sebelumnya. Kemudian juga dibutuhkan PMI sekarang lagi baik dari Lumajang, Jawa Timur, juga dari Jakarta, semua bergerak. Relawannya juga peralatan-peralatan sudah siap dikirim, truk-truk, tangki air, dapur umum, itu semua sudah beroperasi di Lumajang. Tambahannya akan datangkan dari Surabaya, Gresik, dan juga dari Jakarta yang berangkat hari ini. Dan juga pengiriman masker, makanan-makanan, dan juga family kit untuk anak-anak itu segera dikirimkan hari ini. Mudah-mudahan sore ini sampai di sana. Rencananya akan ada berapa orang yang akan dikirimkan oleh PMI, Pak, ke Lumajang? Kalau relawan itu dari Surabaya, dikirim dari Lumajang sendiri dan dari Jawa Timur. Semua kabupaten PMI ada kabupaten dekat dengan Lumajang bersatu untuk membantu Lumajang. Dari Jakarta hanya peralatan dengan logistiknya dikirim dari Jakarta. Di samping dari Jawa Timur tentu. Fokusnya dari Jawa Timur ya Pak ya, titik terdekat lebih dulu Pak ya? Iya, sistem kita begitu. Ada gudang logistik di Jawa Timur. Dan juga peralatan seperti tangki air juga ada di Jawa Timur sendiri. Sehingga dalam beberapa jam bisa sampai ke sana. Oke. Dari Jawa Timur dan saat ini posisinya masih sudah berangkat apa sudah segera tiba Pak Deka? Iya, sesuai laporan tadi yang diberikan oleh PMI Jawa Timur dan juga dari Lumajang sendiri, itu mereka sudah bekerja sejak kemarin. Dan sampai sekarang masih melayani dapur umum dan juga bekerja sama dengan BMPD dan juga relawan-relawan daripada PMI, baik dari Lumajang juga ada sekitar Lumajang, dari Malang dan sebagainya, Probolinggo. Itu semua datang ke Lumajang. Pak JK, meski tidak ada erupsi, sebelumnya juga PMI tentu saja sudah ada personel respons cepat, Pak. Apakah sudah bergerak atau memang sudah disediakan sejak awal, Pak? Itulah saya katakan tadi sejak kemarin dalam beberapa sekian jam, dalam beberapa jam, 2-3 jam, itu relawan dan juga peralatan sudah dilaksanakan dari Lumajang sendiri. Nanti sorenya, nanti pagi ini akan datang dari Surabaya dan juga dari Malang, daerah sekitarnya. Itu akan membantu semuanya. Saudara, kita akan tanyakan kondisi terkini di Desa Sumberwuluh, desa yang jadi salah satu tempat pengungsian dan juga posko bantuan untuk korban erupsi Semeru. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Hernawan Mustika di Desa Sumberwuluh. Selamat siang, Hernawan. Selamat siang, Bang. Hernawan, dari pantauan Anda sebenarnya bagaimana kondisi para pengungsi di sana dan apakah sudah ada data pasti berapa jumlah pengungsi yang berada di sana, Hernawan? Dari pengamatan kami di kantor desa Sumberwuluh ini, secara pasti kami belum bisa mendapatkan data pasti berapa jumlah pengungsi yang saat ini berada di kantor desa Sumberwuluh. Namun dari aktivitas yang terpantau, warga ini datang ke kantor desa, selain mendapatkan bantuan pakaian, juga mendapatkan bantuan pangan, juga mendapatkan trauma healing khususnya bagi anak-anak, sehingga mereka terlihat merasa senang, merasa ceria, dan tidak merasa ketakutan terkait dengan kejadian yang kemarin tersebut, Bang. Hernawan, untuk para pengungsi yang saat ini berada di posko pengungsian, apakah mereka yang menginap di sana atau mereka yang datang untuk mengambil bantuan, Hernawan? Ya, dari pantauan kami, mereka ini beberapa di antaranya menginap di sini, di kantor desa, dan juga ada yang menginap di posko yang lain seperti di masjid. Nah, kebanyakan dari pengalaman yang kemarin, para warga, khususnya yang laki-laki, pada dini hari atau waktu malam, mereka itu meninggalkan
kantor desa, tapi bukan untuk pergi dari kantor desa, tapi mengecek kondisi rumah mereka, khususnya yang laki-laki. Untuk yang perempuan masih standby di kantor desa, tapi paginya mereka kembali lagi setelah melakukan sarapan, maka menerima trauma healing, dan juga bercanda-canda, berdialog dengan warga sesama maupun dengan petugas. Seperti itu. Hernawan, tadi ada informasi sekitar pukul 10 pagi ada guguran awan panas yang kembali terjadi. Bagaimana dampaknya di sana dari pantauan Anda? Ya, dari pantauan kami memang sempat membuat ketakutan warga, tapi kejadian itu sangat cepat sekali dan saat ini warga kembali normal seperti yang terlihat di jalanan desa. Masih sudah ada terlihat aktivitas warga menaik sepeda motor maupun jalan-jalan seperti itu. Apa dampak dari guguran awan panas yang terjadi tadi? Apakah membuat kondisi udara di sana buruk, Hernawan? Sejauh ini belum ada pengaruh yang signifikan, tetapi untuk ketakutan warga, kekhawatiran, bukan ketakutan, itu sempat terjadi. Sempat terjadi sejumlah ketakutan berlari, namun hal itu hanya berlangsung sebentar dan warga menyadari bahwa itu memang sempat mengagetkan mereka. Seperti itu. Terkait dengan kebutuhan masker untuk menghadapi udara yang terkontaminasi awan guguran awan panas, seperti apa Hernawan di sana pemenuhannya? Ya, sejauh ini pemenuhan pemberian masker sudah terpantau dan banyak warga yang menerima masker, bahkan satu orang itu menerima satu paket, satu kantong masker yang berisi 2 masker. Dan itu juga terjadi pada saat siang, sebelumnya pagi juga menerima dan siang menerima, juga biasanya sore juga mereka menerima, seperti itu. Untuk distribusi bantuan sendiri apakah sudah berjalan lancar sejauh ini, Hernawan? Sejauh ini yang terpantau di kantor desa, selain distribusi pangan, juga sejumlah pemberian bantuan berupa obat-obatan seperti yang terlihat di layar. Warga menerima obat-obatan, terus juga sejumlah minuman berenergi, susu yang biasanya dikhususkan untuk anak-anak kecil, seperti itu. Baik, terima kasih informasinya. Jurnalis Kompas TV Hernawan Mustika yang saat ini berada di Desa Sumberwuluh, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Terkait dengan kondisi terkini di posko bantuan dan juga para pengungsi di sana. Saudara, tetap bersama kami di Kompas TV. Breaking News Kompas TV terkait dengan erupsi Gunung Semeru akan kembali usai jeda. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move. Optik Melawai Great Over Buy One Get One Before Eyewear. Dapatkan promo dan info menarik lainnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Optik Melawai. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move. Dua sejoli mencari cinta, cinta bersemi saat tante masker dan kasih mengikat janji, janji setia, setia abadi. Masker, pasti kau dua sejati. Ayo masker, ayo vaksin, tiada yang dapat merenggut sehatmu. Masker,
Pandemi membuat banyak hal menjadi tak pasti. Di saat seperti ini, satu hal yang harus pasti ialah informasi. Harian Kompas ada untuk memenuhi kebutuhan informasi Anda. Awali hari dengan informasi akurat dan terpercaya. Saatnya bergabung bersama 2,2 juta pembaca yang mendukung jurnalisme berkualitas. Tahu gak sih, bekas botol plastik jenis PET ini nantinya bisa berubah menjadi barang baru lagi. Seperti benang leher ini, inilah konsep ekonomi sirkular. Konsep daur ulang plastik berbasis ekonomi sirkular dimulai dari penggunaan plastik dari konsumen, pengumpulan dan pemilahan sampah plastik lalu diproduksi menjadi barang baru. Prosesnya, plastik PET dikumpulkan melalui jasa online, pemulung, dan pengepul dari lingkungan. Lalu dibeli oleh pabrik daur ulang, akan diolah menjadi bahan baku dan barang jadi baru, seperti dakron, baju olahraga, dan juga karpet. Sudah jelas kan? Kemasan plastik PET memberi banyak benefit lain untuk menggerakkan roda perekonomian negara. Untuk membantu menyukseskan gerakan ekonomi sirkular, kita, masyarakat Indonesia, harus memulai pilah-pilih sampah dari rumah sekarang juga. Saudara saya Rahmat Ibrahim melanjutkan program Breaking News Kompas TV terkait dengan erupsi Gunung Semeru. Saat ini sejumlah warga terdampak akibat erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Sebagian sudah mendapatkan perawatan di fasilitas kesehatan, puskesmas dan juga rumah sakit. Sebagian lagi masih bertahan di tempat pengungsian. Sejumlah pasien atau korban yang saat ini mendapatkan perawatan ada tersebar di beberapa rumah sakit yang berada di Lumajang, ada di Rumah Sakit Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Salah satunya yang saat ini menangani pasien terdampak erupsi Gunung Semeru. Untuk mengetahui lebih jauh soal bagaimana penanganan pasien terdampak erupsi Gunung Semeru dan berapa jumlah korban yang dirawat di Rumah Sakit Pasirian, RSUD Pasirian Lumajang. Saat ini kami sudah bergabung bersama dengan Dr. Wawan, Direktur RSUD Pasirian Lumajang, Jawa Timur. Selamat siang, Dokter. Selamat siang. Dengan Ibrahim dari Kompas TV. Dokter, jadi ada berapa pasien yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Pasirian yang terdampak saat erupsi? Ini ada 16 korban erupsi Gunung Semeru kemarin itu yang dirawat di Rumah Sakit Pasirian. Sepanjang hari ini atau pasien berdatangan sejak kemarin, Dok? Oh, sejak kemarin. Ini yang pasien datang kemarin yang setelah kejadian sampai sekitar jam 12 malam itu. Hari ini tidak ada korban baru, ya semoga tidak ada lagi yang dibawa ke rumah sakit. Amin, tentunya kita berharap itu yang terbaik. Dokter, ketika pasien datang ke Rumah Sakit Pasirian, seperti apa mereka kondisinya saat ini, Dok? Yang semuanya karena luka bakar, terutama karena luka bakar. Karena hembusan awan panas itu mungkin jadi semuanya dengan luka bakar derajat 2, itu antara di atas 50%. Yang parah, yang di atas 80% ada 6 orang. 6 orang mengalami luka bakar serius di atas 80%, Dok? Iya, 80%. 6 orang. Bagaimana mereka saat ini kondisinya? Seperti apa penanganan terhadap mereka, Dok? Saat ini yang 6 orang sudah selesai dioperasi semua dan masih dirawat di ruang perawatan intensif di ICU. Nanti begitu kondisi stabil akan segera kita rujuk rumah sakit yang punya layanan untuk kebakaran atau burn unit itu istilahnya. Dokter, pasien yang biasa datang terdampak erupsi atau abu vulkanik tentunya ada juga yang mengalami gangguan di saluran pernafasan. Apakah ada juga yang datang ke sana untuk dirawat secara intensif soal gangguan saluran pernapasan? Belum, kalau yang gangguan ringan, ini kan sementara masih di puskesmas semua, puskesmas tempat. Yang untuk luka bakar ini dibawa ke Rumah Sakit Pasirian di sini. Jadi untuk di sini sementara tidak ada pasien dengan gangguan pernapasan karena abu vulkanik. Ini masih karena luka bakarnya. Kalau 10 pasien yang luka bakar derajat 2, bagaimana kondisinya saat ini, Dok?
Saat ini sebagian sudah menjalani operasi dan sekarang bergiliran sedang menjalani operasi untuk perawatan luka bakarnya. Ini saat ini sedang berjalan operasi untuk pembersihan luka bakarnya ini. Dokter, RSUD Pasirian tentunya disiagakan akibat adanya bencana erupsi Semeru ini. Seperti apa kesiapan fasilitas di sana, kesiapan personil juga, Dok? Personil kita ada 2 spesialis bedah, ada 2 spesialis anestesi yang standby sejak kemarin, dan rencana ini juga akan dikirim tenaga bantuan lagi dari ID, dari rumah sakit sebelah juga mengirimkan tenaga untuk bergantian menangani korban erupsi ini. Kalau instrumen untuk peralatan apakah cukup memadai sejauh ini atau juga membutuhkan bantuan? Cukup memadai. Saat ini cukup memadai karena begitu kejadian kemarin sudah banyak pihak-pihak yang membantu untuk penyediaan alat kesehatan atau alat medis yang saat sebelum kejadian kita memang tidak ada atau kekurangan. Tapi saat ini sudah dicukupi oleh bantuan dari teman-teman rumah sakit sekitar, dari ID ataupun dari organisasi-organisasi. Sudah cukup untuk di rumah sakit. Dok, ini sudah 2 hari artinya warga diharuskan mengungsi berada di tempat pengungsian, Dok. Soal kesehatan, apa saja yang harus diperhatikan terhadap warga yang terdampak ini, Dok, sebetulnya? Kalau untuk vulkanik ini, mestinya yang paling kita utamakan kan ketersediaan bahan makanan pokok ya, kemudian juga air minum, dan kemudian sanitasi mereka sehari-hari itu yang utama mungkin. Sama setelah itu baru nanti kesediaan baju, pakaian untuk layak pakai untuk para pengungsi. 2 kecamatan kan diselimuti oleh abu vulkanik, Dok. Bagaimana agar kita terhindar dari gangguan saluran pernapasan bagi warga di sana, Dok? Ya otomatis yang pertama membatasi mobilitas dulu, aktivitas, kemudian selalu memakai masker. Jadi kalau bisa ya. Masker seperti masker yang basah ya, Dok, informasinya apakah betul, Dok? Yang? Masker yang basah yang ada kandungan airnya dibasahi dulu maskernya, Dok? Ya, masker kalau kain dibasahi. Atau masker medis biasa itu juga bisa, kalau dibasahi kan lebih dingin yang masuk ke saluran pernapasan. Lebih nyaman ya, dan bisa meningkatkan atau menangkap debu yang lewat masker itu. Bisa tertangkap oleh air itu. Ya. Kalau kena kulit bagaimana abu vulkanik, Dok? Dampaknya, efeknya? Ya, bisa terjadi luka bakar karena kalau sudah Dokter? Vulkanik, ya, halo? Tampaknya agak sedikit gangguan. Jadi kalau misalkan kena kulit abu vulkanik itu seperti apa dampaknya, Dok? Bisa kalau dia alergi, bisa terjadi iritasi, bisa terjadi luka-luka lecet akibat iritasi karena debu itu. Reaksi alergi saja kalau sudah tidak panas. Kalau yang kemarin kan panas, yang berbahaya jadi bisa terjadi luka bakar. Dok, kita lihat di pengungsian banyak sekali anak-anak, balita di sana yang perlu mendapat perhatian terutama soal kesehatan mereka, Dok. Seperti apa harusnya penanganan balita di pengungsian korban erupsi, Dok? Ini sudah ada petugas khusus ini Mas ya. Jadi mungkin saya kurang mengerti kalau di pengungsian. Ini saya kan di rumah sakit. Tapi sebaiknya ya semua anak tetap mendapatkan perlindungan dan tempat yang layak untuk sebagai pengungsi ini. Baik, Dr. Wawan, terima kasih untuk informasi Anda. Bagaimana kondisi penanganan korban terdampak erupsi Semeru di RSUD Pasirian Lumajang, Jawa Timur, yang saat ini tengah dirawat 16 pasien. 6 orang mengalami luka bakar cukup serius dan sudah selesai menjalani operasi. Tadi disampaikan 10 orang juga sudah mendapat penanganan medis. 16 orang ini mengalami luka bakar. Terima kasih Dr. Wawan. Selamat bertugas kembali. Semoga warga Lumajang, amin. Ya, semoga warga Lumajang yang saat ini tengah dirawat juga mendapatkan segera pulih dari sakit yang dideritanya. Saudara, erupsi Gunung Semeru membuat sejumlah rumah warga rusak parah dan tertutup abu vulkanik Gunung Semeru. Untuk itu, warga yang rumahnya terdampak erupsi sementara tinggal di tempat pengungsian, salah satunya di masjid.
Kapan tinggal di sini? Ngungsi di sini, Pak? Tadi malam, Pak. Kemarin sore. Kemarin sore. Kejadian itu jam 2:30 itu. Ya. Kondisinya gimana, Pak? Nah, jujur Mas, jujur sudah tidak ada harapan lagi. Makanya pakaian apa itu sudah ada, sudah habis sudah. Ya hewan ternak, ya lihat sendiri nanti kalau habis. Ini lampu juga tidak ada yang jembatan perak putus, tidak ada sudah. Puluhan warga terdampak erupsi Gunung Semeru memilih mengungsi di masjid yang berada di Desa Supiturang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Warga yang sebagian besar rumahnya rusak parah ini mengungsi di masjid sejak Sabtu malam. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk kembali menyapa jurnalis Kompas TV, ada Via Irma yang berada di salah satu pengungsian. Selamat siang, Via. Via, tadi saya sudah berbincang dengan salah satu dokter soal bagaimana penanganan korban terdampak. Bagaimana di sana di tempat pengungsian korban terdampak, terutama soal kesehatannya, Via Irma. Ya, untuk saat ini memang masih belum terlihat ada, tadi sempat ada 3 warga yang dilarikan ke posko bantuan milik Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Namun saat ini 2 warga telah dijemput oleh anggota keluarganya ke posko pengungsian yang sama karena tadi sempat terpisah. Kemudian 1 warga berusia lansia telah dirujuk ke rumah sakit terdekat karena mengalami luka akibat jatuh. Nah, saat ini cuaca di posko bantuan yang berada di Desa Sumberwuluh sedang gerimis. Saya menunjukkan kepada Anda bahwa sejumlah relawan mulai menutupi bantuan dari berbagai elemen masyarakat yang datang ke posko ini. Saya menunjukkan kepada Anda bahwa saat ini bantuan yang telah diterima oleh posko yang berada di Desa Sumberwuluh, diantaranya ada selimut, kemudian sejumlah kebutuhan pokok seperti beras, air mineral, telur, bahkan juga terlihat ada pampers, mie instan dan juga masker. Nah, selain itu juga di tenda umum juga terlihat ada ratusan makanan yang siap didistribusikan kepada warga terdampak erupsi Gunung Semeru. Namun karena cuaca hujan di sini, maka harus ditunda terlebih dahulu menunggu hujan reda, baru kemudian didistribusikan ke sejumlah titik pengungsian yang ada di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Nah, di tenda umum ini sendiri belum terlihat ada aktivitas memasak yang dilakukan oleh sejumlah petugas dan juga relawan. Hanya terlihat beberapa peralatan masak yang sudah disiapkan. Dan terlihat bahwa di posko bantuan di Desa Sumberwuluh ini ada 3 tenda atau 3 dapur umum yang sudah disiapkan, diantaranya ada yang berasal dari pihak kepolisian dan baik didapatkan dan kapan bantuan ini mulai akan didistribusikan, khususnya bantuan makanan dan juga obat-obatan. Sudah bersama saya saat ini Bapak Wahyu Timur. Selaku apa Bapak? Saya selaku Dantim untuk dapur lapangan dari Dandim. Oke. Bapak, saat ini total sudah ada berapa bantuan yang sudah didapatkan oleh pihak TNI sendiri dari elemen masyarakat? Bantuan dari masyarakat banyak sekali ya, mulai mungkin bisa dilihat, mulai dari sembako, beras, makanan juga banyak sekali pokoknya. Antusias dari masyarakat sangat luar biasa untuk membantu saudara-saudaranya. Dan ini kan saya juga melihat ada ratusan makanan ya.
Ini rencananya nanti akan didistribusikan kapan, Bapak? Yang makanan yang sudah datang ini, siang ini kita distribusikan. Mungkin masyarakat atau prajurit yang belum dapat langsung kita distribusikan. Nanti konsepnya seperti apa? Apakah nanti akan ada petugas dari TNI yang akan mendistribusikan ke masing-masing titik pengungsian atau nanti ada warga terdampak yang datang ke posko? Atau seperti apa? Nanti ada petugas. Untuk sementara kan di sini dikoordinir dari Kodim 0821 Lumajang. Nanti dari pihak Kodim akan mendistribusikan semua makanan yang kita olah, yang siap saji atau bantuan dari masyarakat akan didistribusikan langsung ke masyarakat yang terdampak maupun tim pendukung maupun relawan. Ini bantuannya? Maupun relawan. Bantuannya dari mana saja, Bapak? Ya. Bantuannya dari mana saja? Bantuan sementara ini dari masyarakat ya, dari banyaklah dari pihak-pihak yang membantu, intinya dari semua lapisan masyarakat. Gitu. Bapak, ini kan mengingat tadi juga saya sempat berbincang dengan salah satu pengungsi bahwa mereka sangat membutuhkan yang namanya obat-obatan dan juga masker. Untuk saat ini, seperti apa ketersediaan obat-obatan dan juga masker yang ada di posko bantuan ini, Bapak? Oh ya, untuk sementara obat-obatan, saya lihat di sana ada dinas kesehatan, kayaknya peralatan obat-obatan sudah lengkap. Untuk masker, sebagian sudah ada bantuan juga. Apakah cukup Bapak untuk menangani warga terdampak erupsi Gunung Semeru sejauh ini? Insya Allah cukup. Itu apalagi Bapak bantuan yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh warga di sini dan masih kurang jumlahnya? Sementara ini untuk sementara moral. Kalau untuk bantuan mulai pakaian pun saya lihat sudah banyak dari masyarakat, bekal makanan pun banyak juga. Nah itu, saya kira sudah cukup lah, masyarakat antusias sekali, Mbak. Gitu. Bagi masyarakat yang ingin memberikan bantuan kepada warga di sini, bagaimana caranya, Bapak? Bisa langsung datang ke sini. Di sini ada dari pihak Kodim juga yang menerima bantuan langsung. Nanti kita terima, kita akomodir. Intinya semua bantuan akan kita akomodasi di sini. Apakah ada titik-titik posko bantuan yang sudah dibuka di luar wilayah terdampak erupsi Gunung Semeru? Titik-titik bantuan ya nanti mungkin dari pihak BNPB ya yang lebih jelasnya, karena fungsi kita di sini sebagai dapur lapangan, menyiapkan bahan mentah, diolah menjadi bahan yang siap saji, baru distribusikan ke relawan maupun masyarakat yang terdampak. Rencana sendiri dapur umum akan mulai beraktivitas kapan, Bapak? Kita datang mulai tadi pagi, jadi untuk makan siang sudah mulai kita laksanakan ya. Mulai makan siang ini sudah kita memasak, kolaborasi sama Tagana, kita kurang lebih kan 1.500. 1.500 per hari atau per tiap makan tiap pagi, iya. Itu nanti rencananya akan didistribusikan ke desa mana saja, Bapak? Untuk desa mungkin ya nanti pihak yang berwenang lah. Karena tugas kita di sini cuma menyiapkan bekal makanan aja. Kemudian tadi sudah saya singgung juga terkait tentang obat-obatan dan juga masker. Kalau untuk perlengkapan bayi, Bapak, terutama susu bayi sendiri ya, sejauh ini bagaimana ketersediaannya, Bapak Wahyu? Mungkin bisa ditanyakan langsung ke Dinas Kesehatan kan, Mbak ya. Soalnya sekali lagi fungsi kita di sini sebagai dapur lapangan, membantu masyarakat yang terdampak. Jadi fungsi kita itu untuk masalah obat-obatan nanti bisa langsung ke Dinas Kesehatan. Gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Wahyu. Nah ini saya akan menunjukkan kepada Anda, saudara, bahwa saat ini sejumlah relawan masih berhenti terlebih dahulu karena memang hujan yang cukup deras di daerah di posko bantuan yang berada di Desa Sumberwulu. Nah, ini bisa dilihat bahwa sejumlah bantuan mulai ditutupi oleh terpal karena takut akan kehujanan, takut basah. Nah, nanti proses pendistribusiannya sendiri ada dua opsi berdasarkan informasi yang sudah kami kumpulkan. Yang pertama adalah nanti akan ada petugas yang akan datang dan juga mendistribusikan bantuan ke masing-masing titik pengungsian yang ada di Kecamatan Candipuro. Kemudian opsi yang kedua yaitu warga diperbolehkan untuk
datang langsung dan bertanya kepada mengatakan kepada petugas atau relawan yang bertugas di sini kebutuhan apa saja yang dibutuhkan. Tadi berdasarkan pantauan yang kami lakukan bahwa banyak warga yang banyak membutuhkan seperti kebutuhan pokok, beras, mie instan, dan juga air mineral, bahkan juga tadi ada yang membutuhkan masker karena memang masker di sini menjadi barang yang sangat urgent atau sangat penting mengingat material abu vulkanik yang ada di Kecamatan Candipuro sendiri juga masih bertebaran, masih menutupi sejumlah jalan dan juga sejumlah rumah warga di sini. Kemudian selain itu juga selimut dan juga obat-obatan seperti itu, Ibrahim. Nah, sampai saat ini saya akan mencoba mencari tahu sampai kapan ketersediaan bantuan ini bisa didistribusikan kepada warga dan mulai kapan akan mulai didistribusikan karena mengingat seharusnya siang hari ini bisa mulai didistribusikan ke warga di masing-masing titik, namun karena hujan sehingga harus ditunda terlebih dahulu seperti itu, Ibrahim. Via Irmar, betul. Anda sampaikan karena hujan dan ini yang menjadi pertanyaan karena dalam beberapa hari terakhir cuaca di sana diguyur hujan terus wilayah di sana. Jadi apakah nanti ada tim yang mobile menggunakan kendaraan untuk distribusi bantuan ke tiap-tiap posko pengungsian di Kecamatan Candipuro atau bagaimana, Via? Nah, nanti saya akan memberikan informasi terbarunya karena memang saat ini juga belum ada pihak yang bisa dikonfirmasi terkait itu apakah nanti akan ada mobil khusus yang mobile ke beberapa titik pengungsian yang ada di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Kami akan terus memberikan update informasinya kepada Anda, saudara. Baik. Terima kasih Via Irmar. Nanti kita akan kembali bergabung sama Anda Via untuk mengupdate informasi dari sana. Dan kita jeda sejenak, saudara. Breaking News Kompas TV akan segera kembali. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move. Ketika sesuatu yang tak terlihat agar mengganggu kehidupan, ketidakpastian aturan pun membuat kegalauan. Apapun itu, tetap dilakukan hanya untuk terus bertahan. Sempat larut ke dalam berbagai hiburan. Kini, kabar baik banyak berdatangan. Semua bergerak menuju masa depan untuk Indonesia yang lebih aman. Jaga diri, COVID-19 masih ada.